Saya memenangkan perang besar melawan para dewa dan membawa kedamaian ke benua. Selama ratusan tahun berikutnya, menciptakan momen sempurna untuk latihan terpencil saya. Namun, murid-murid saya menangis ketika mereka mengetahui saya akan menghilang begitu lama. Meskipun begitu, saya tetap teguh dan menyuruh mereka untuk memperluas nama mereka selagi saya pergi. Setelah ratusan tahun, saya kembali dan membelah gunung menjadi dua. Dengan satu gerakan tangan, tidak ada yang mengenali saya lagi. Dan bahkan mencoba menyerang saya, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Dengan itu, saya pergi menemui Luan Yaner, murid utama saya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Yaner kecil dari masa lalu telah tumbuh secara tidak proporsional, dan menatap saya dengan cara yang aneh. Dia sudah menguasai teknik yang saya ajarkan padanya. Tetapi sekarang dia ingin mengalahkan saya dalam pertarungan di atas kasur, takut saya akan mencoba melarikan diri. Dia menyerang kaki saya tanpa ampun. Tetapi tidak ada yang terjadi pada tubuh abadi saya. Dengan gerakan telapak tangan sederhana, saya menunjukkan keunggulan saya. Tetapi hasilnya tidak persis seperti yang saya harapkan. Saya diselamatkan hanya karena seorang informan memperingatkan bahwa manuskrip tertentu sedang dicuri, dan saya memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Saya bangga betapa Yanar telah tumbuh, tetapi perilakunya sekarang sangat berbeda. Saya pergi ke kota untuk berbicara dengan kelompok informan rahasia, yang masih menggunakan kode yang sama hingga hari ini, menurut burung kertas ini. Namun, informan itu adalah pemakan ramen, yang kalorinya hanya pergi ke satu tempat tertentu. Saya mengucapkan kode rahasia untuk mendapatkan informasi yang saya inginkan. Tetapi informan sialan itu mengira saya mencoba menipunya. Dia membanting meja, memanggil saya idiot, dan menyuruh saya pergi. Tetapi saya tahu dia hanya berpura-pura. Jadi saya menyentuh bahunya dan berkata, saya sudah mengucapkan kodenya, berhenti berpura-pura. Anehnya, dia memiliki reaksi yang aneh. Informan itu bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa tubuhku terbakar seperti madu kental di dalam? Satu sentuhan darinya cukup untuk hampir mengekstrak eliksirku dari tahun-tahun kesepian. Aku yakin pria ini ditakdirkan untuk menjadi duo kultivasiku. Protagonis malang itu tidak tahu. Dia baru saja masuk ke masalah. Tiba-tiba, dia meraih tangan saya dan berkata dia sudah lama menunggu saya, tetapi untuk beberapa alasan. Saya merasa gadis ini memiliki motif tersembunyi. Setidaknya, dia membawa saya ke Rina, tempat beberapa seniman bela diri bersaing untuk mendapatkan buku tertentu. Dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan buku itu, aku setuju untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan, saya sudah berjalan menuju Rina karena waktu adalah uang. Salah satu tetua mencoba menyerang saya, berteriak bahwa saya tidak akan pernah pergi dengan harta itu. Ledakan menyapu area itu, tetapi ketika asap menghilang, saya utuh. Yang lain menjadi kesal dan mencoba menyerang saya, tetapi orang-orang malang itu tidak punya kesempatan. Dalam gerakan cepat, saya muncul di belakang lelaki tua itu dan menjentik dahinya. Dia tidak pernah punya kesempatan. Anehnya, lelaki tua itu mulai gila. Energinya meluas dan partikel-partikel aneh mulai berjatuhan dari langit. Setiap sentuhan menyebabkan ledakan dahsyat, dan semua orang melarikan diri dalam keputusasaan, kecuali saya. Ini tidak berbahaya seperti salju. Saya hendak membersihkan langit dari kejahatan ini. Kesengsaraan, tetapi informan kesayangan saya ingin melindungi saya dengan bola-bola bertenaga ramennya. Secara fisik, itu adalah penghalang yang cukup besar dan nyaman. Sejujurnya, Cao Cao pasti memiliki masa lalu yang sulit, dan meskipun begitu, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk saya, menarik jimat dari kedalaman pegunungan panas. Tapi tidak apa-apa, Cao Cao, hari ini akulah yang akan menyelamatkanmu. Serangan kesengsaraan menghantam kami secara langsung, dan pria kerasukan sialan itu tertawa di depan wajah kami. Sampai dia terkena batu di kepala. Kau kuat, Pak Tua. Tetapi menghancurkan nyawa hanya demi buku surgawi menunjukkan bahwa kau tidak berharga. Saya memberitahunya, dia mencoba melakukan Sasuke Uchiha dengan 30 segel tangan. Tapi kalah dengan combo jab dan pukulan lurus yang lama, dengan itu aku mendapatkan kembali buku yang selalu menjadi milikku. Dan menggunakan teknik untuk menipu kematian dan rasa sakit, kembali hidup. Semua orang yang terkena dampak di tempat itu sayangnya Cao Cao yang malang pingsan. Aku harus membantunya berdiri, yang merupakan tugas berat, tetapi sebagai pria jujur aku melakukan tugasku. Pria tua lainnya melihat sang pahlawan pergi, memanggil sambil berpikir. Dia tidak akan pernah menyangka pria muda seperti itu akan merebut buku itu, kan? Lalu salah satu pelayan memanggil pria itu bilang dia punya urusan dengan kru permaisuri. Bertanya-tanya mengapa dia ada di sini sekarang, tetapi pelayan itu membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu mendekati sang pahlawan, membisikkan kode kepadanya, mengatakan dia salah orang. Tetapi pria itu bilang dia akan diam dan menghormati namanya selamanya. Mengatakan namanya adalah Zisiang, putra Kung. Shan terkejut ketika pria itu menyebut nama ayahnya, dan saat itu juga, Yantan terbangun beberapa waktu kemudian di sebuah rumah mewah. Pria tua itu bertanya kepada gadis kecil itu tentang orang yang terluka, tetapi dia bilang para dokter sudah mencoba segalanya. Namun orang itu masih tertidur, lalu pria tua itu menyebutkan. Dia mendengar wanita itu adalah rekan dari pemilik buku surgawi, dan gadis itu seperti, ya, dia terluka melindunginya, memintanya untuk memeriksanya, tetapi Yantan sudah menghilang bersembunyi. Gadis itu berpikir jika dia berpura-pura mati, mereka akan merawatnya, tetapi dia hanya berbalik dan pergi. Bertanya-tanya apakah dia bersekongkol di belakangnya.
Saat Yantan berjalan dia melihat salah satu jimatnya. Mengatakan tidak peduli seberapa cepat dia berlari dengan jimatnya, anak itu tamat memeriksa pintu. Gadis itu mencoba menguping, bertanya-tanya mengapa begitu sunyi. Lalu untuk mengatasi masalahnya dia membuat lubang di pintu untuk mengintip. Tetapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Shen baru saja menyentuh dada pria tua itu. Sang protagonis melihat tanda di dada pria itu, berpikir dia benar-benar anak kung. Zixing mengatakan itu adalah tanda ajaran ayahnya dan simbol keluarga. Bertanya apakah Shen percaya padanya sekarang. Lalu Shen mengatakan dia ingat ketika ayahnya pergi berperang dengannya. Dan dalam sekejap dia sudah tumbuh banyak, bertanya ada apa. Zishang mengatakan dia takut akan sesuatu yang tidak diketahui 40 tahun yang lalu ketika ayahnya hampir meninggal. Dia memanggilnya untuk mewariskan jabatan penguasa kota, dan selain dia dan ayahnya, ada satu orang lagi di ruangan itu, sosok misterius. Bertanya kepada Zishang apakah dia akan menjadi bos kota berikutnya, mengatakan dia tampaknya memiliki umur panjang di depan. Tetapi Zishang mengatakan dia hanyalah seorang putra yang mengikuti jejak ayahnya. Sebagai penguasa, orang itu mengatakan dia sangat patuh dan itulah mengapa Kung sangat menyukainya. Dan selain menjaga buku surgawi, dia ingin pria itu menyampaikan pesan bahwa ketika buku surgawi menemukan tuannya, untuk memberitahunya agar membawa buku itu ke Gua Fudi. Kembali ke sekarang, Zhixiang mengatakan dia harus merahasiakan ini. Dari Yanner, sang protagonis merasa canggung bertanya apakah itu orang yang dia kira. Tetapi Zixin mengkonfirmasi itu adalah murid ketiganya. Luyan mengatakan dia memerintah benua selatan sejak lama dan dianggap sebagai bos dunia. Chan terkejut karena murid-muridnya saling mengungguli, memikirkan nama gua itu. Bertanya-tanya apakah itu bukan gunung. Di mana dia membuat ramuan dengan murid ketiganya, lalu Zishang berlutut di depannya. Sang protagonis bertanya apa yang dia lakukan. Zishang mengatakan jabatan penguasa kota belum seharusnya menjadi miliknya karena ayahnya ingin bertemu langsung. Pemilik buku surgawi. Dengan air mata dia mengatakan dia seharusnya tidak mengganggunya dengan hal-hal ini. Tetapi dia membutuhkan bantuannya. Tetapi Shen mengatakan ayahnya dan dia sangat dekat. Jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Bertanya di mana ayahnya. Pria itu mengatakan, ayahnya sedang tidur nyenyak di pegunungan Kunlun, meminta sang protagonis untuk menemukan muridnya terlebih dahulu. Yantan melihat ini, mengamuk, menyebut sang protagonis menyeramkan. Dan benar-benar salah paham, mengatakan itu bohong bahwa Zishan membutuhkan obrolan rahasia. Dan itu hanya alasan untuk melakukan sesuatu. Dengan marah, dia bilang dia sudah menunggu kesempatan ini selamanya. Bertanya apakah dia sedang mempermainkan gadis itu. Masuk dengan paksa, dia melemparkan pil ke arah mereka. Dengan protagonis yang tumbang, Yantan berkata tidak peduli seberapa kuat dia. Jika dia menghirup pilnya, mereka akan pingsan. Dengan seringai licik, gadis itu berkata pria kelas atas seperti itu seharusnya miliknya, tapi dia melihat gulungan bercahaya di sampingnya, di mana dia mulai berhalusinasi. Tampaknya bersemangat. Yantan bertanya apakah sesuatu seperti itu ada di buku surgawi. Melihat sesuatu yang berkilau, dia bertanya warna apa itu. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian gadis itu berada di depan protagonis. Dan kemudian duduk di atas Shen. Shen yang masih belum sadar. Bertanya apakah itu bau eliksir beralkohol. Merasakan sesuatu yang licin dan lembut. Membuka matanya, protagonis tertegun melihat gadis itu di atasnya. Bertanya apa yang dia lakukan. Dengan malu, Shen mencoba bangkit. Menyuruh Yantan mundur. Anak laki-laki itu mengingat kembali ingatannya sebelum pingsan. Ingat Yantan masuk dengan marah mengatakan hal-hal acak. Dan bersikeras tidak ada yang aneh terjadi. Kemudian Yantan memeluk pria utama. Ditanya apa yang dia lakukan. Lalu dia menciumnya. Dan mulai mengendusnya seperti anak anjing. Membuat Shen sangat memerah. Memohon padanya untuk tenang. Tapi tidak, dia meraih tangannya. Dan kemudian dia mulai menjelati jarinya. Ya, Anda tidak salah baca. Otak Shen seperti, apakah ini benar-benar terjadi? Dia melihat buku surgawi terbuka lebar. Lalu dia bilang, hei, bersikaplah normal. Dia mulai bertingkah seperti anjing. Dan Shen berpikir ini adalah bencana total karena Shen telah menyimpan banyak harta karun di buku surgawi dan untuk menjaganya tetap rahasia, dia menaruh mantra yang mencuci otak siapapun yang mengintip, mengubah mereka menjadi anjing. Jadi Shen berpikir, apakah dia mengintip buku itu? Bergumam bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam. Dia menghela napas. Ini benar-benar kacau. Dia menamparnya pelan untuk menyadarkannya. Shen berkata Yantan beruntung dialah yang menemukannya. Aturan tidak boleh memanjakan mengambil jiwa anjing dan mencampurnya dengan jiwa manusia. Dan jika dia mencoba mantra biasa untuk mematahkannya, dia hanya akan menjadi sangat bodoh. Mengatakan dia akan segera kembali normal. Lalu dia pingsan dan Shen berpikir, berhasil, karena dia sudah melalui banyak hal, dia berpikir buku surgawi seharusnya memberinya mimpi indah. Mengatakan bahwa ketika Yantan bangun, kutukan itu akan benar-benar hilang. Dan karena dia membantunya, dia harus merahasiakannya. Lalu Shen berpikir, aku harus mengunjungi Fudi dan Cave, ditambah dia harus pergi selagi mereka tidur untuk menghindari percakapan canggung. Saat dia pergi, Yantan meraih bajunya. Shen berpikir, kamu masih bangun? Melihatnya, dia berkata, aku akan selalu mendukungmu. Dan dengan air mata, Yantan berkata, aku tidak ingin sendirian. Mengatakan itu, Shen memutuskan untuk tetap tinggal. Mengatakan dia akan menunggunya bangun sebelum dia pergi.
Tapi kemudian Shen bangun duluan, bingung bagaimana dia tertidur dan kemana Shen pergi. Kemudian salah satu murid Shen bertanya kepada pelayannya mengapa Shen menghilang. Tapi gadis itu berkata, ketika aku sampai di sana, dia sudah pergi. Wanita lain itu berkata, tidak mungkin, aku adalah murid utama, dia tidak akan pergi tanpa pemberitahuan. Tapi gadis itu berkata dia mendengar tentang seorang wanita yang menyelamatkan hidupnya. Dan berakhir koma. Murid itu berkata, kamu hanya mengatakan itu untuk menghindari masalah. Tapi pelayan itu berkata, Shen sedang mencari obat untuk menyelamatkannya. Dan membawanya bersamanya. Permaisuri menyeringai, berpikir Shen masih menyukai tipe gadis dalam kesulitan. Lalu dia mulai berganti pakaian, mengatakan dia akan secara pribadi membawa Shen kembali. Salah satu pelayannya berkata, Anda tidak bisa melakukan itu. Tapi dia terdiam ketika melihat tatapan tajam permaisuri. Bertanya apakah dia mencoba memberitahunya apa yang harus dilakukan. Saat itu juga, pelayan itu berlutut memohon maaf. Memikirkan situasinya, dia menghela napas. Mengatakan para tetua sungai darah menjadi sangat kuat dan merekrut di utara. Jadi dia tidak bisa pergi. Lalu salah satu jenderal permaisuri muncul. Siap menerima perintah, permaisuri menyuruhnya menjemput Shen dan menyebarkan pesan. Chan berkata, jangan stres, Kang Yuan hanya tempat. Kembali ke Shen, Yan Tan sudah bangun. Bertanya di mana dia. Dan Chan berkata, kenapa kau sangat menyebalkan meninggalkannya? Dia menggunakan mode sembunyi buku surgawi, tapi dia tetap muncul. Gadis itu berkata baunya masih ada di sini, dan Shen bertanya-tanya apakah dia masih dalam mode anjing. Menarik sesuatu dari dadanya, dia berkata, tidak bisa menahannya. Dan meskipun jimat itu berharga, menggunakannya pada Shen tidak sia-sia karena itu akan menemukannya. Lalu Shen berkata dia masih tidak menyerah dan menghancurkan jimat itu. Lalu Yan Tan melihatnya. Chan berpikir dia tidak bisa melacaknya lagi karena bagaimanapun juga dia tidak bisa membawanya ke Gua Fudi. Tapi Yan Tan berbisik bertanya apakah dia membencinya, berkata, maaf karena menyebabkan kekacauan di konferensi Tianshu, tapi keinginannya untuk menyelamatkannya bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Itu nyata. Chan melihatnya berbicara, merasa ragu untuk mengatakan apapun. Menyebutkan waktunya hampir habis, tapi dia punya satu keinginan besar sebelum meninggal. Mengatakan dia sudah mencoba berkali-kali dan sekarang yakin. Shen adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Memberitahunya dia bisa tertawa sepuasnya. Karena dia akan bekerja secara gratis, tapi sebelum dia setuju untuk membantu. Dia memohon pria itu untuk tidak menyerah karena dia ingin dia memperlakukannya seperti anak anjing yang setia. Dan bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Lalu Shen menghela napas panjang. Dan mematikan mode tembus pandangnya membuat Yan Tan sangat senang karena, boom. Dia benar-benar ada di sana, berterima kasih padanya, berjanji tidak ada drama lagi, bertanya apakah dia suka anjing, dan mengatakan tidak perlu buku surgawi, dia bisa berpura-pura saja. Tapi anak itu tetap diam karena dia mematikan buku itu. Yan Tan berpikir itu keren karena dia siap membantu. Saat itu juga gadis itu ditusuk di dada saat dia jatuh ke tanah. Yan Tan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, bertanya-tanya mengapa itu terjadi seperti itu. Tapi Shen sama bingungnya tentang apa yang terjadi, dia sedang mengobrol lalu bam. Dia pingsan, tapi kemudian protagonis melihat sesuatu, melihat sekeliling. Shen merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi saat itu. Permaisuri muncul di depan anak itu. Shen bertanya apakah itu Yaner dan gadis-gadis semua. Mengapa kau tidak menepati janjimu? Apakah kau mundur? Anak itu ragu-ragu mengatakan, bukan begitu. Lalu permaisuri berkata, setidaknya kau bisa mengirim pesan. Bukankah itu layak dipikirkan? Tapi protagonis seperti, tidak sepadan, dan melancarkan serangan pada permaisuri. Melihat gadis itu, Shen berkata, dia bukan Yaner, lalu puff, permaisuri berubah menjadi jiwa. Anak itu seperti, sudah kuduga, hanya penunda. Menjelaskan bahwa penunda adalah roh yang memakan emosi kultivator. Menggunakan ilusi untuk mengacaukan pikiran mereka, menjaga ilusi tetap berjalan. Sampai target mereka benar-benar terkuras. Shen menebak Yan Tan pingsan karena itu. Tapi malam adalah waktu utama bagi roh untuk mengacaukan ilusi, jadi mengapa muncul di siang hari? Memeriksa gadis itu, protagonis melihat roh mencoba mengambil alih dirinya. Tapi Shen membuat tanda tangan dan roh itu langsung menghilang. Tapi ada yang aneh karena dia masih tidak sadarkan diri, membuatnya bertanya-tanya apakah dia sudah terlalu jauh. Lalu di masa lalu Yan Tan, gadis itu bernyanyi bertanya apakah kakaknya menginginkan elang kristal. Tapi ketika dia berbalik, itu hanya tumpukan mayat. Yan Tan seperti, tidak ada gunanya, dia selalu sendirian. Berpikir semua orang ingin menangkapnya, menghindari pemburu berulang kali. Bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan, lalu seorang wanita memanggilnya murid. Yan Tan bertanya-tanya apakah dia meninggalkan siapapun hidup-hidup, mempertanyakan apa yang dia bicarakan. Wanita itu berdiri dan menyuruhnya tenang, dia akan menjelaskan. Mengatakan bahwa dia adalah peramal hebat dari sekte Shuanggi dan bertahun-tahun yang lalu mereka mengiriminya pesan. Untuk pergi ke barat dan menemukan murid takdirnya. Dengan sinis, gadis itu berkata, bisakah aku memanggilmu guru dan apakah kau mau memberikan apapun? Dia menginginkan hidupnya, menusuk wanita itu. Mengatakan bahwa dia telah bertemu banyak orang seperti itu yang ingin menggunakan peran murid. Untuk menyeretnya ke toko ramuan begitu para kultivator tahu bahwa mereka bisa memurnikan melalui dirinya, semua aturan lenyap. Kembali ke masa kini,
Yan Tan berpikir mengapa mereka tidak bisa membiarkannya sendiri. Tapi kemudian dia mulai merasa lemah, kultivasinya habis. Bertanya-tanya apakah ini akhirnya. Yan Tan tidak punya keluarga atau teman. Jadi hidupnya akan berakhir. Dia mengatakan telah mengalahkan banyak penjahat. Karena dia tidak punya pilihan, memohon kepada langit untuk kehidupan normal. Tapi kemudian sebuah suara di belakangnya berkata, mengapa menunggu kehidupan selanjutnya? Melihat ke belakang, Yan Tan melihat wanita itu masih hidup, mengatakan dia bisa melakukannya sekarang. Dan yang harus dilakukan guru hanyalah mentransfer energinya untuk menyelamatkan Yan Tan. Kemudian gadis itu mulai menangis. Bertanya apakah dia benar-benar bisa terus hidup. Wanita itu berkata, ya, dan bukan hanya itu. Dia bisa memiliki kehidupan yang baik mulai sekarang. Tapi kemudian gurunya pergi. Yan Tan berkata, jangan khawatir, giliranku untuk menyelamatkannya. Yang dia butuhkan hanyalah menemukan seseorang dengan tubuh suci dan melakukan kultivasi ganda. Kembali ke masa kini, Shan berkata, roh itu memakannya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengatakan dia harus menanganinya dengan cepat. Kemudian sekelompok klon permaisuri muncul, memeluk sang protagonis dan mengundangnya bersenang-senang. Bertanya apakah dia menginginkan bagian depan atau belakangnya. Tapi saat itu Shan mengeluarkan sihir untuk menenangkan roh itu. Masih ada satu roh yang bertahan, mengatakan bahwa anak laki-laki itu sangat kuat. Bertanya apakah Shen tertarik pada permainan itu, mengatakan Yaner mulai punya perasaan padanya. Kemudian roh itu menginjak pria utama, mengatakan gadis-gadis suka menjadi bos. Jadi dia harus tenang di sana seperti anak baik. Tapi tiba-tiba gadis itu merasakan perutnya terbakar. Bertanya apa yang dilakukan anak laki-laki itu, memegang kakinya. Chen Zhao, kau tidak tahu tentang titik kenikmatan, titik akupunktur, yang memberikan pengalaman super luar biasa. Permaisuri menjadi sangat gelisah. Menyuruhnya melepaskannya. Kemudian pria utama mulai mengisi daya serangan. Mengatakan untuk melawannya, dia perlu membuang nafsu manusianya. Dan fokus pada tujuannya, dan memberikan lebih banyak kenikmatan. Dia menunjukkan wujud aslinya. Jika Shen membiarkannya pergi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terluka. Roh itu ketakutan dan berkata, aku benar-benar Yaner. Bertanya bagaimana dia bisa begitu kejam membuatnya menderita. Tapi anak laki-laki itu berkata, nama Yaner seharusnya tidak keluar dari mulutmu. Dia ditinggalkan. Setelah menerima hukuman pemurnian untuk menyelamatkan sekta, menyingkirkan racun dari tulangnya. Selama sebulan penuh tanpa menangis sekalipun, dan sebaliknya dia merasa kasihan pada adik-adik perempuannya. Bersembunyi dalam kegelapan, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memenuhi harapan mereka. Bagaimana Yaner bisa memikat orang lain untuk keinginannya sendiri, karena dia hanyalah sesuatu yang didorong oleh nafsu. Mencuri ingatan orang lain dan mengejek mereka, bertanya apakah itu membuatnya merasa hebat dan perkasa. Kemudian dia memukul roh itu di mana wujud aslinya terungkap. Melihat Yan Tan di tanah, roh itu berpikir gadis itu masih tersesat dalam mimpinya. Jadi dia bisa mengambil alih tubuhnya dan memulai yang baru. Tapi saat itu dia terbelah dua. Tapi bukan pria utama yang melakukannya. Memeriksa di mana roh itu berada. Ada pedang di sana. Kemudian sesosok misterius muncul. Itu adalah gadis yang dikirim permaisuri sebelumnya. Sebuah legenda mengatakan tendangan abadi ke barat benua Kangyu membuat gerakan rahasia. Di mana dua kultivator menelan batu misterius untuk mengorbankan bayi spiritual mereka. Ke dunia luar, dengan berkat formasi darah, keduanya bisa berbicara bebas satu sama lain. Dan berbagi tingkat kultivasi dan cerita mereka. Orang yang membuat gerakan ini menyebutnya interlude psikis, lalu wanita itu bilang dia masih ingat Yaner. Shen menyebut bayi spiritualnya adalah benda merah langka yang hanya terlihat sekali setiap 10.000 tahun. Lalu wanita itu bertanya mengapa Shen mundur karena dia bersenang-senang dengan roh itu. Dan jadi lupa kembali ke kota, si pria utama jadi malu-malu. Bertanya apakah dia melihat seluruh adegan itu, tapi gadis itu bilang dia melihat semuanya. Dari awal sampai akhir, dan lagi pula Yaner sudah tahu semuanya. Bertanya apakah si pria utama sedang mencari obat untuk Yan Tan dan jadi tidak kembali ke kota. Membuat Shen bingung, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lalu si anak laki-laki menceritakan semuanya kepada wanita itu. Berpikir gadis itu datang mencarinya untuk menyampaikan pesan dari Yaner agar tidak melirik gadis lain. Gadis itu bilang bahkan jika Yaner salah paham, mengapa Yan Tan terus mengikutinya sejauh itu. Tapi Shen menyebut dia punya alasan rahasia karena dia butuh bantuannya. Memikirkan kata-kata si pria utama, gadis itu berpikir dia tidak melihatnya sebagai seorang gadis. Shen bilang dia tidak tahu cara membantu, tapi ketika dia diganggu oleh roh itu, gadis itu memanggilnya Master. Bertanya apakah Chan berpikir Yaner tidak ikut campur urusan orang lain, tapi gadis itu tetap diam. Mengingat masa lalunya saat Yaner mendukungnya dan dia tidak bisa stres tentang itu. Mengatakan bahwa sekarang dia adalah iblis teratas dan semua orang memanggilnya pembunuh dan petarung. Tapi Shen bilang itu gila karena jika seperti itu, Yan Tan pasti sudah tamat dari dulu, dan lagi pula gadis itu bukan orang jahat. Dia pasti sudah melalui banyak hal selama 100 tahun, dan karena Shen kembali, wanita itu sekarang bebas. Bahkan jika dunia hancur, si pria utama akan membantunya. Chan yang malu-malu bilang dia mengerti, dan karena masternya ada di sana, dia tidak boleh stres tentang hal-hal itu. Mengatakan bahwa ketika dia menyelesaikan semuanya, dia harus segera kembali ke kota, dan jika itu terjadi lagi, dia akan secara pribadi mencabut kakinya. Lalu saat itu juga, sebuah aura mulai merayap di kepalanya mengatakan Yaner telah memaafkannya. Dan ketika mereka kembali ke kota,
dia tidak akan melepaskan pandangannya darinya. Shen melihat Yantan belum bangun, bilang dia akan memeriksanya tapi bagi Chan, itu tidak perlu karena dia akan menanganinya sendiri lalu dia memeriksa detak jantungnya dengan merobek pakaiannya. Wajah Chan memerah seperti tomat melihat Chan di atas yan air. Dia diberitahu untuk tidak mengintip saat gadis-gadis memeriksa detak jantung. Jadi dia memutuskan untuk melesat menembus hutan. Dengan Chan di sekitar dia yakin gadis itu dalam tangan yang baik. Dan dia akhirnya bisa menuju gua makanan, tiba-tiba wanita itu melemparkan pedang ke arahnya. Dia bilang jika dia merasa itu tidak sopan, dia harus menutup matanya saja. Tapi dia lebih baik tidak pergi dari pandangannya, itu perintah permaisuri. Chan menatap gadis itu dengan tatapan serius, bertanya-tanya mengapa dia begitu tangguh. Dia menyetujui permintaannya. Bertanya bagaimana keadaan Yantan, Chan menjelaskan roh di dalam dirinya, mengacaukan janin spiritualnya dan itu akan sulit diperbaiki. Dia punya satu cara untuk menyelesaikannya, tapi pertama-tama gadis itu harus bangun. Chan berpikir ini mungkin merusak tubuhnya. Bertanya-tanya apakah itu semacam teknik zaman baru. Lalu dia menyadari Chan telah menanggalkan pakaiannya saat dia melirik ke belakang. Dia melihat reaksinya saat dia bekerja. Chan jadi gelisah berpikir dia tidak boleh mengintip. Waktu berlalu dan hari pun usai, Chan telah menyelesaikan perawatannya. Dia bilang gadis itu akan segera bangun. Shen akhirnya bisa santai tapi saat dia melihatnya, dia kelelahan. Dia bilang dia melakukan pekerjaan yang bagus. Melihatnya begitu lelah Chan bertanya ada apa. Shen menyeringai nakal. Bertanya-tanya apakah dia masih tidak tahu apa-apa. Dia bilang roh itu melukai Yantan jadi dia akan menghancurkan persembunyian mereka. Tapi permaisuri sudah mengirim bala bantuan. Dia menyebut dia memperlakukannya dengan baik. Menawarkan makanan tapi Chon sudah berpuasa selama 3 tahun. Shen mencoba berbagai trik agar dia melepaskannya. Tapi hanya membuatnya kesal. Mengatakan dia harus tetap di tempat, tetapi dia terus mendesak, mengklaim dia perlu buang air besar. Wanita itu melemparkan tongkat padanya, menyuruhnya untuk pergi, tetapi dia seperti tidak jadi. Chan menyebutkan vitalitas gadis itu menurun dan perbaikannya hanya sementara. Mengatakan mereka akan membutuhkan ramuan untuk menyembuhkannya, tetapi sudah larut, jadi mereka tidak boleh mencarinya sekarang. Ditambah setelah semua itu, dia terlalu lelah untuk memikirkannya, menyarankan mereka untuk tidur, tetapi Shen mengatakan dia bisa istirahat. Dia akan berjaga. Dan kemudian wanita itu langsung jatuh ke tanah. Shen meminta maaf, mengatakan dia memukul titik tidurnya agar dia bisa beristirahat dengan nyenyak. Lalu dia melesat pergi dari tempat kejadian. Tetapi keduanya sudah bangun sepenuhnya. Beralih ke Yaner yang menyisir rambutnya, mengatakan Shen adalah pria yang baik, selalu membantu yang lemah dan muda, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa aneh. Jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu dekat, memeriksa apakah dia benar-benar membantu. Kembali ke masa kini, Yantan terbangun, berpikir rambut prak. Dan telinga hewan itu pasti dari jenderal militer permaisuri. Dia memutuskan dia pasti akan mengikuti Shen. Dia bangkit untuk mengatakan sesuatu. Tetapi menyadari sesuatu, pakaiannya benar-benar robek. Dia bertanya-tanya apakah mereka melakukan sesuatu saat dia pingsan. Melihat gadis itu terbangun, Chan menjelaskan dia berada di bawah mantra roh. Jadi dia tidak boleh bergerak. Dia terkejut mengingat semua yang dia lakukan. Setelah semua rencananya, dia tidak menyangka akan dikendalikan roh. Berpikir jika dia aman sekarang, itu berkat Shin saat dia pergi. Chan menyuruhnya untuk tetap di tempat. Yantan bertanya apakah dia akan menemukan Shin. Ingin ikut serta untuk berterima kasih padanya karena mempertaruhkan nyawanya. Chan sangat marah. Mengatakan dia tidak tahu dia sangat menghargai persahabatan. Yantan bingung. Mengatakan hanya orang rendahan yang tidak akan membalas kebaikan. Chan menyuruhnya membalas dengan tubuhnya. Karena dialah yang menyelamatkannya. Gadis itu sangat sedih. Karena itu semua hanya fantasi. Lalu Chan menghunus pedangnya. Dia merapal mantra pada Yantan. Mengatakan dia tidak dalam posisi untuk menentang permaisuri. Dia hanyalah satu dari jutaan yang tidak bisa bersaing dengannya, jadi dia harus tetap di tempat. Mantra itu akan menjaganya tetap aman. Saat dia pergi, Chan bertanya-tanya mengapa permaisuri begitu tertarik pada protagonis. Dan tidak ada orang lain. Mengingat waktunya bersama permaisuri, Chan mulai menjadi emosional. Tetapi ketika dia melirik ke samping, gadis itu masih mengikutinya. Bertanya mengapa dia ikut serta dan apakah mantranya gagal. Namun Yantan mengatakan dia punya triknya. Jadi jangan khawatir, Chan berpikir dia meremehkannya dan membutuhkan langkah yang lebih besar. Kembali ke pria utama, dia akhirnya tiba di depan sebuah tempat besar, gua FUD. Sementara itu, anak laki-laki itu mengingat momen-momen bersama muridnya, melihat apa yang diambil gadis kecil itu. Itu adalah kelabang spiritual yang hanya muncul di tempat-tempat dengan aura spiritual yang kuat. Luan bertanya mengapa mereka membutuhkan tempat untuk membuat ramuan karena seorang kultivator seharusnya hanya bersantai dan bermeditasi. Chan mengatakan dia benar. Bertanya apakah dia ingat mengapa dia memulai sektenya. Dan gadis kecil itu bertanya apakah itu untuk menemukan surga, memberikan harapan kepada yang miskin. Pria utama membenarkannya. Mengatakan itu adalah mimpinya, tetapi hanya memiliki kekuatan super tidak cukup. Karena kekuatan sejati harus membantu dunia, dan hari itu, Loyan menemukan tempat yang sempurna untuk membuat ramuan yang bisa membantu orang. Loyan berkata jangan khawatir. Dia akan mengubah tempat itu menjadi surga. Kembali ke sekarang, Shen mengatakan itu sangat nostalgia. Berpikir Luyan telah menjadi wanita bos dan juga mengingat kedua gadis itu berpura-pura tidur. Dan mungkin membuntuti tubuh palsunya,
jadi dia harus berterima kasih kepada Chon karena telah menunjukkan kesalahannya. Namun pria utama berpikir itu tidak keren, tetapi dia harus fokus pada itu dulu. Dan kemudian berdamai dengan mereka nanti, mengatakan mereka tidak boleh menyusul tubuh palsunya. Terlalu cepat, kembali kedua itu, Yantan berada dalam pose yang sangat mencurigakan. Chan yang malu bertanya apa yang dia lakukan, namun gadis itu menyuruhnya diam. Menyuruhnya untuk tidak berisik, Chan bertanya apakah dia meninggalkan Shen. Karena sia-sia bagi Yaner untuk menganggapnya sebagai seorang pria terhormat. Yantan bilang dia mengerti karena dia berterima kasih pada pohon, jadi wanita itu berpikir dia tidak bisa membocorkan rahasia pada Yaner. Karena itu akan mengganggu telinganya melihat gadis itu setengah berpakaian. Chan meminta untuk berhenti, tapi Yantan bilang dia akan masuk neraka juga, jadi dia harus membiarkannya memadamkan keinginan itu kembali ke pria utama. Dia bertanya-tanya siapa yang menggosipkannya sambil melirik ke samping. Shen bertanya apakah itu roh angin, mengatakan bahwa roh angin hanya muncul di tempat-tempat dengan aura spiritual yang kuat, jadi dia melakukan pekerjaan yang bagus. Namun, saat dia melangkah ke dalam gua, sesosok makhluk menyeramkan sedang mengawasinya, membuat pria utama yang malang itu bingung. Karena dia pikir akan ada surga di sana. Pada saat itu, monster itu mencoba menerkam pria utama. Segera, anak itu mengalihkan pandangannya, memotong makhluk itu, lalu dia meninju tanah, mengungkapkan sebuah tempat misterius. Kemudian, Shen bertanya apakah dia sudah cukup memeriksa roh itu. Itu benar-benar Luoyan yang melihat Shen. Dia sangat senang, menyebutkan bahwa dia sudah lama tidak melihatnya, bertanya apakah dia membuatnya terkejut. Tapi pria utama itu mengatakan monster gua itu hanyalah ilusi, dan dia telah meningkatkan kemampuannya. Gadis itu membenarkan bahwa Shen adalah orang yang paling memengaruhinya. Lalu pria utama itu bertanya, mengapa dia bersembunyi dari kakak perempuannya dan mengapa dia dalam wujud itu. Namun, Luoyan mengatakan jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya sendiri, karena dia telah meninggal. Dengan tatapan menakutkan, pria utama itu marah, bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Tapi Liu Yan memintanya untuk tenang karena dia sendiri yang mengatur ini. Dia bilang dia bisa melihat dengan matanya sendiri, menyebutkan bahwa saat dia pergi, banyak orang mengincar sektenya, di mana mereka hampir musnah lagi. Tapi Yaner dan dia mengingat pelajarannya, selangkah demi selangkah meningkatkan kemampuan mereka. Mereka mengalahkan krisis ini sepenuhnya, dan setelah semuanya selesai, mereka harus mengganti nama sekte itu. Tapi meskipun begitu, dalam ingatan Luoyan, Yaner mengatakan bahwa semua hama yang mengganggu sekte itu sudah dibereskan. Dan sekarang mereka hanya perlu menunggu Shen kembali, bertanya mengapa dia ingin pergi. Namun, Luan mengatakan dia terlalu ketat karena mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan dengan begitu mereka mungkin akan menjadi tua. Sementara itu, gadis itu memegang tangan Yaner, menyebutkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tanggung jawab menjalankan sekte bukan hanya miliknya sendiri, jadi dia tidak perlu stres karena ketika dia tua, Luoyan akan menjadi kesayangan Master. Bertanya apakah dia ingin itu terjadi. Saat dia pergi, gadis itu meminta maaf, menyebutkan bahwa peramal itu membocorkan bahwa seseorang telah merencanakan semua itu, dan jika dia tahu, dia akan melakukan segalanya untuk menghentikan mereka. Baiklah, jadi dia benar-benar muak dilihat seperti itu lagi. Bertanya-tanya apakah masternya benar-benar mengerti. Di masa-masa sulit itu adalah satu-satunya keluarganya. Dan setelah pertempuran epik itu, dia pergi dengan janin spiritual, memasang umpan dan membangun kota sepatu TN, sementara Jiang Kung hanya bersantai, menunggunya kembali. Lalu Shen Zhao, kamu berhasil. Jangan khawatir, akan ada patung kapal baru dengan dasar yang kokoh untukmu. Menggunakan inti otaknya, bukan masalah besar. Luoyan memuji masternya, tapi mengaku itu akan lebih sulit dari yang dia kira karena dia masih seorang kultivator alam hidup dan mati. Membuat karakter utama terkejut karena dia telah melampauinya. Sementara tubuhnya menjadi suci, itu semua tentang kultivasinya. Mengatakan dia hanya di alam dewa patung, bertanya-tanya apakah ada saingan. Bahkan Luan, di alam hidup dan mati tidak bisa mengalahkan gadis itu. Dia bilang ketika dia memeriksa, dia berada di tingkat kesengsaraan keempat, dan bahkan setelah pergi dengan janin spiritual, mencoba untuk memperkuat diri tapi tidak bisa. Bertanya apakah pria itu baru saja keluar dari persembunyian. Lalu Shen seperti, kau pikir pria utama akan kalah. Jadi Luoyan seperti, aku tahu dia akan habis-habisan. Bertanya-tanya apakah dia akan menang dengan pukulan telak. Dan saat itu juga, dia menjatuhkan sedikit ludahnya. Membuat pria itu jadi apa itu? Gadis itu berkata, itu sebabnya aku tinggal di sini karena ini adalah janin yang terbuat dari barang-barang yang kukumpulkan. Mendengar itu Shen berkata, kau serius? Karena pil hebat seperti itu seharusnya untuknya. Mengatakan dia melakukan itu dengan janin spiritualnya. Lalu gadis itu tertawa terbahak-bahak mengatakan tuannya pasti akan mengharapkan itu. Shen mulai pergi, menyuruhnya untuk santai di sana dan jangan khawatir tentang istirahatnya. Karena dia akan segera kembali tapi kemudian sebuah tangan menembus dadanya. Luan berkata, menemukan celah. Akhirnya dapat kau. Mulai merapal mantra pada pria utama. Menyadari itu adalah janin spiritualnya. Pria utama berkata, ambil kembali. Tapi gadis itu berkata, sampaikan salamku pada Yaner. Karena mereka selalu seperti keluarga bagi Loyan, berubah menjadi serpihan roh. Shen berkata, Loyan menjaga gua FUD sendirian selama ini. Dia akan meminjam keberuntungannya tapi tidak pernah memintanya untuk mengerahkan segalanya.
Lalu Shen mulai meninggalkan gua di depan pohon ajaib. Dia berkata, maaf, aku akan kembali. Buku surgawi bisa meningkatkan jiwa, jadi jika dia menyimpan jiwanya di buku itu tidak akan tercerai-berai. Mengingat Luan suka bepergian, dia berkata, kenapa kita tidak jalan-jalan kembali dengan kedua gadis itu? Mereka merasakan aura epik pria utama. Bertanya-tanya ada apa? Lalu boom, klon Shen meledak, lalu Chan meraih pedangnya. Melihat energi besar menuju ke arahnya, melihat Yantan terjatuh, dia berkata, ada apa? Gadis itu berpikir intinya hanya bereaksi seperti itu ketika merasakan inti suci. Jadi ini kesempatannya. Chan berkata, kau terlihat aneh. Apakah perawatanmu belum selesai? Membuat Yantan tertegun karena dia khawatir, mengingat momen-momen tuanya. Dia berkata, aku tidak bisa berhenti menggunakan sihir untuk menjebak wanita itu, mengatakan dia akan mengejar Shen karena dia langka. Tubuh yang disucikan, tidak terlihat dalam sahabat, dan sekarang, dia akhirnya bisa meningkatkan dan internal tuanya untuk memperpanjang hidupnya saat itu juga. Chan menghentikan sihirnya, seperti kau tidak berpikir kau benar-benar akan mengalahkanku, kan? Dan jika dia bersikap baik dan membiarkannya menangani urusan Yaner, mungkin dia akan membiarkannya. Tapi tidak, terlalu banyak, bertanya-tanya apakah begitu cara tuannya mengajarinya. Menyindir, lalu Yantan berkata, tarik kembali itu. Apa hubungannya ketidakbergunaanku dengan tuanku? Menggunakan sihir lagi untuk menjebak wanita itu. Memeriksa dadanya, Chan melihat formasi segel, tidak tahu kapan Yantan menempelkannya pada gadis-gadis itu. Seperti formasi itu hanya bisa dilepaskan dengan rotasi dan hanya orang-orang alam hidup dan mati yang bisa menonaktifkannya. Chan berkata, kau merencanakan semua ini, tapi gadis itu berkata, aku tidak pernah berbohong padanya. Karena dia adalah tipe yang gigih, menggunakan trik murahan karena tanpa seorang master. Dia harus mengembangkan keterampilannya sendiri. Bertanya-tanya apakah dia berpikir dia tidak siap untuk mempertaruhkan segalanya. Untuk mengamankan jalan keluar bagi tuannya, dia siap melakukan apapun. Bahkan jika itu berarti menggunakan beberapa metode yang meragukan hanya untuk menjaga tuannya tetap aman. Lalu entah dari mana sebuah patung muncul mengaku sebagai roh. Yantan berkata, wah, apa yang kau lakukan di sini? Patung itu berkata, inti-inti yang kau tawarkan itu semuanya tiruan dari binatang spiritual. Tapi jika kau membayar dengan tubuhmu, hatimu aman. Disebutkan merasakan banyak bahan dalam dirinya, berencana untuk mengambilnya kembali. Yantan hanya berdiri di sana tanpa kata, saat itu juga seseorang muncul menyuruhnya untuk tenang. Dan coba tebak, itu adalah protagonis yang mengumumkan kedatangan besarnya. Protagonis S1, Yantan berkata, apa yang kau lakukan? Dan MC berkata, tidak berbicara dengan kalian, kehabisan ide, sosok di belakangnya, adalah kenangan seseorang bernama Lolo. Serius, siapa yang menamai karakter-karakter ini? Mungkin di balik semua kekacauan ini, dan kemudian monster itu bertatapan dengan Ye Chen. Seorang pria dari alam hidup dan mati, merasakan kehadirannya, jadi bahan-bahan itu mengejarnya. Ishan terkejut, lalu Bam, meninju Buddha raksasa, siap untuk mengakhirinya. Buddha itu kembali beraksi dan pertarungannya sengit, seperti wah. Yantan yang menonton tidak percaya anak ini menyakiti proyeksi orang ini. Yesen bertanya apakah kamu menyakiti Lolo, tapi Buddha diam saja menyerang. Dia akan menunjukkan kekuatannya meluncurkan gerakan khusus dengan kedua tangan. Lalu pria itu berkata bahkan jika Yesen telah menemukan rahasia hidup dan mati, dia masih fana tapi dia menghormati kekuatan Yesen karena merusak wajahnya dan tiba-tiba, Amsi merobek tangan Buddha hanya dengan auranya. Orang ini punya cheat code. Lalu dia menuntut tubuh aslinya mengatakan siapapun yang menyakiti murid-muridnya akan hancur. Ye Chan melayangkan pukulan lagi dan bom ledakan di mana-mana. Entah dari mana bola hitam terbang keluar dan Amsi menangkapnya. Roh itu lebih lemah sekarang mengingat menghancurkan serangga serupa. Orang itu dari kelas kesengsaraan pertama dan hancur parah bahkan sebagai janin spiritual. Pemulihan tidak mungkin, kelas-kelas ini membingungkan. Tapi bagaimanapun monster itu mengatakan masa depan protagonis tidak berbeda. Yishan yang kesal menghancurkan roh itu. Mengatakan itu kata-kata besar untuk seseorang yang mati begitu cepat sementara Yantan hanya di sana. Menonton semuanya, lalu Chan bertanya ada apa? Setelah semua ini kamu membiarkannya pergi. Yantan di bawah kendali musuh. Dan jalannya tidak pernah mulia jadi dia setidaknya harus diinterogasi. Yesen hanya menatap bertanya tentang hubungannya dengan Pramal Agung. Karena dia tidak bisa merasakan Buddha di dalam dirinya lagi, saat itulah dia menemukan jejak Pramal itu. Dan gadis itu terkejut bertanya bagaimana dia tahu nama tuannya. Segalanya menjadi liar. Chan terkejut bertanya apakah pria menyeramkan itu adalah tuannya. Karena pria di depannya adalah yang mulia dan Tuan Permaisuri, pikiran Yantan meledak. Menyadari pria ini adalah pencipta tuannya dan penguasa legendaris tertinggi. Serius apa yang terjadi? Dia pikir itu akan menjadi pria tua yang pemarah. Tapi Amsi sebenarnya muda. Yeshen bertanya jika Pramal itu memberinya kehidupan. Umurnya sekarang fana, bertanya apakah itu karena Buddha juga. Tapi dia bilang itu karena dia membuka kesempatan untuk orang bodoh itu. Jika tuannya tidak mewariskan energinya, dia akan mencapai lebih dari sekadar melarikan diri. Saat energi spiritualnya bermasalah, dia tertangkap dan Buddha entah bagaimana merebut gelarnya sebagai pramal jahat. Sudah kubilang kelas-kelas ini aneh. Jadi dia membuatnya memprediksi semua cara ini untuk muncul di benua itu. Dan karena tuannya seperti, tidak, aku baik-baik saja, sampah itu menggunakan mantra untuk menguncinya.
Setelah dia mendapatkan semua yang dia inginkan, dia membuatnya mengumpulkan pil penyempurnaan super tua ini. Seperti 1.000 tahun agar dia bisa mendapatkan tubuh fisik, ini benar-benar mengacaukan tuannya. Dan sekarang orang malang itu terjebak dalam keadaan tidak bisa hidup, tidak bisa mati, jadi dia harus mengikuti perintahnya. Tapi meskipun begitu dia terus mengubah segalanya, menyakiti tuannya agar dia mendengarkan. Sejauh ini makhluk itu telah mengumpulkan 500 tahun dan jika dia bisa mendapatkan tubuh yang tertentu, dia akan mendekati tujuannya, tapi pria Buddha itu seperti makhluk tingkat selanjutnya. Dan tidak ada yang melihatnya datang. Dalam sekejap dia memutuskan koneksinya. Dan sekarang dia tidak bisa menemukan tuannya lagi. Mendengar seluruh cerita Amsi akhirnya angkat bicara. Menyuruhnya untuk tidak menangis karena dia punya triknya sendiri. Wow, dia mulai bertindak sekarang. Sedikit kemudian Luan Yaner bertanya apakah mereka mengambil jalan memutar karena dia ingin Chen kembali lebih cepat. Penasaran mengapa mereka bersantai di selatan selama 3 hari lagi. Gadis itu mengatakan kultivator itu benar-benar ingin menyelamatkan tuannya. Dan bisa membuktikannya, tapi itu jalan panjang dan tuannya sangat lelah. Hanya butuh tidur siang, ditambah dia menghabiskan sebagian besar kultivasinya untuk gadis ini. Dan jika dia mencoba membaca pikirannya sekarang dia takut merusak tubuhnya. Luan Yaner bertanya apakah dia mengalami masalah karena dia menghabiskan semua kultivasinya. Dan akan pergi sendiri tidak peduli seberapa jauh batas selatan itu. Dia seharusnya kembali dalam setengah hari dengan formasi jimat yang memintanya untuk membongkar rahasia. Lalu Jun menyebutkan bahwa sang protagonis berkata, ada bunga langka bernama Bin En di tepi selatan. Sangat merah dan cantik. Bunga itu tumbuh di bawah tanah di jurang Long Yuan dan meskipun sulit didapat, itu sempurna untuknya, juga bagus untuk dekorasi pernikahan. Mendengar ini, Luan Yaner bertanya-tanya apakah Ye Chan benar-benar mengatakan itu. Tak lama kemudian, hari sudah malam dan Jun merasa sedih. Karena dia berjanji tidak akan berbohong kepada tuannya tapi tidak bisa menepati janjinya. Saat itu, tetua Sungai Darah sedang memeriksa kota luar sekte Wuji. Jadi dia tidak bisa membuatnya lebih stres. Dia akan menyerahkan sisanya pada Ye Chan. Karena dia bilang dia punya rencana setelah itu. Pahlawan kita mengatakan dia tahu mengapa dalam pertempuran terakhir dia memompakinya ke proyeksinya. Menghentikan Yantan untuk bersembunyi, mendengar ini Zun bertanya, apakah benda ini bukan salah satu dari 5 elemen karena nama itu berarti seseorang tanpa pikiran, ego atau keinginan di benua Kang Yuan. Bahkan kultivator terkuat pun harus meninggalkan tubuh mereka. Sebelum mencapai keadaan itu, dia melampaui 5 elemen karena seseorang bertaruh. Buddha akan menggunakan sesuatu jadi dia berpikir, Ki bisa tercerahkan oleh mereka yang berada di kelas kematian. Lalu Yisan berkata jangan stres. Dan tiba-tiba benang kuning mulai keluar dari Shan yang terkejut. Dia bertanya-tanya apakah benang emas itu adalah energinya. Yantan mengalami hal yang sama. Dan bung, ini sepertinya agak aneh kan? Setelah pekerjaan selesai sang protagonis berkata, energi seorang kultivator terikat pada 5 elemen dan mengubah aliran energinya. Jadi mereka berbenturan setelah menghentikan 5 elemen bisa kembali ke keadaan tenang mereka. Aku bingung sekarang. Mendengar ini keduanya terkejut. Karena anak itu benar-benar bisa mengubah arah energi saat seseorang masih hidup. Yantan mencoba bangkit kembali berpikir tidak ada waktu untuk tertegun. Meminta untuk segera memulai karena semakin lama mereka menunggu. Semakin tuanya menderita setelah mengatakan dia akan memimpin jalan. Protagonis meminta untuk menahan diri karena ada sesuatu yang lebih penting. Beberapa menit kemudian di tempat yang sangat indah ini ada Buddha serba putih. Dia berkata Isan mencoba memerintahnya tapi jangan berpikir dia menang. Untuk menyelamatkan tuannya, Yantan harus berkultivasi banyak dengan si bodoh itu. Bahkan saat itu yang akan dia lakukan hanyalah menunda kehancuran tuannya. Tiba-tiba Buddha mendengar suara. Dan bung, protagonis ada di sana. Sekarang semakin nyata, anak itu benar-benar mengejek roh itu mengatakan dia terlalu bau dan sementara itu Buddha terkejut bertanya-tanya bagaimana dia begitu cepat karena dia hanya di kelas kesengsaraan pertama. Mendekat dia bertanya mengapa dia tidak ingin bersantai dengannya. Lagi pula, menjadi bagian dari pasukannya jauh lebih baik daripada hanya menjadi kultivator kecil. Mendengar ini Chan berkata dia sudah memikirkannya dan seperti pepatah lama. Lebih baik menyelesaikan masalah daripada mencari musuh baru. Ditambah dia butuh murid lain. Dan jika Buddha membungkuk padanya beberapa kali dia mungkin akan membiarkannya bergabung. Pada saat ini roh itu menjadi sangat marah dan menyerang pria utama. Tapi anak itu tangguh kan, menghindari semua serangan tak lama kemudian. Monster itu berkata dia berubah pikiran karena dia akan menelan pria utama lagi. Bung, lihat ukuran mulut makhluk tua itu, pria utama tetap tenang. Hanya menonton bertanya-tanya apakah keduanya sementara itu punya masalah. Lalu adegan itu mundur sedikit. Dengan Yantan bertanya apa yang lebih penting daripada menyelamatkan tuannya. Pahlawan kita mengatakan bahwa Buddha pergi ke sana untuk mengambil ramuan keabadian. Jadi dia berharap dia ada di dekatnya karena jika gadis itu mendapatkan ramuan itu, Buddha juga akan mencetak skor dengan meluangkan waktu untuk bangkit kembali dan hidup. Mendengar ini, San bertanya apa yang harus mereka lakukan. Lalu Yesan meminta untuk membuat pengalihan. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka akan terbagi menjadi 2 regu. Dan keduanya akan menyelamatkan guru Yantan sementara dia secara pribadi akan menghadapi Buddha. Meskipun begitu, mereka mungkin akan berada dalam bahaya lebih besar daripada dia karena dia mengganggu aliran utama mereka. Yang berarti mereka tidak bisa menggunakan sihir, satu-satunya hal yang akan berubah.
adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dia dan Yantan. Mengatakan bahwa harapan untuk bertahan hidup dalam situasi ini juga merupakan salah satu kartu liar. Meskipun begitu, dia ingin mencoba dan akan menyelamatkan gurunya dari hidup atau bahkan kematian. Shan hanya menatap dan Ye Shan mengatakan semuanya sudah siap. Menyerahkan barang itu dia mengatakan bahwa ketika mereka berhasil, mereka harus meledakannya karena itu akan mengakhiri pertempuran dan segera setelah itu dia akan bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, keduanya berjalan susah payah melewati lumpur dan Shan terkejut. Karena jimat tanpa mantra tambahan bisa bersinar begitu terang, bertanya, apakah dia yakin mereka tidak menuju ke tempat yang salah karena ketika dia memasuki tempat di luar 5 elemen, dia melihat bahwa Buddha berada di tanah putih. Namun, gadis itu mengatakan dia sudah sering berjalan di sana dan tanah putih. Murni itu adalah ilusi yang diciptakan oleh binatang itu sendiri yang tidak berbeda dengan genangan lumpur ini. Tiba-tiba dia melihat sesuatu dan tepat di depannya. Benar-benar ada mata raksasa. Benda ini disebut Tongtian. Dan ditempatkan di sana oleh Buddha dan jika seseorang tertangkap dalam jarak 15 kaki, tidak ada yang akan tersisa. Makhluk itu menakutkan, ya kan? Lebih buruk lagi, gurunya ada di belakang benda itu dan mendengar semua ini. Sun berpikir bahwa dilihat dari penampilannya, ia pasti memiliki bidang pandang yang mematikan. Bahkan tanpa berkah sihirnya, seharusnya tidak sulit untuk menjatuhkannya dengan kecepatannya. Tetapi itu mungkin akan memperingatkan Buddha dan menghentikan iblis tertinggi. Tiba-tiba Yantan menghitung mundur dan keduanya mulai berlari. Dan gadis itu menyebutkan bahwa benda ini memiliki penglihatan yang baik tetapi juga memiliki kelemahan fatal. Karena setiap 30 napas, ia akan menutup matanya dan bersantai. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahuinya. Ada pintu di depan. Dan mereka harus masuk melalui sana dan mereka harus ingat untuk menutup mata mereka. Karena jika tidak, mereka akan berakhir buta, sementara itu Shan hanya menonton. Bertanya-tanya apakah gadis itu selalu seperti ini, menghindari jebakan dan menghafal trik setiap kali. Hanya untuk menyelamatkan gurunya. Bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan dan tetap percaya diri seperti dia. Begitu lama, menghunus pedangnya, gadis itu memecahkan segelnya. Dan kemudian guru gadis itu muncul, gadis itu emosional berpikir bahwa Buddha gila. Dan berpikir tidak ada yang bisa menyelamatkan melalui labirin jadi tidak ada lagi pertahanan di sana. Selama mereka memotong rantai gurunya, mereka bisa menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba Shan menyadari sesuatu, peramal itu memiliki aroma benang yang memutus jiwa. Dan ikinya sulit dipecahkan, benda ini terhubung dengan inang. Dan jika benang itu putus, wadahnya juga akan mati. Mendengar ini, Yantan mengingat semua momen yang dia miliki bersama gurunya. Gadis malang itu jatuh ke tanah dalam keputusasaan. Dia bertanya apakah dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Shen memberitahunya untuk tidak konyol, karena pria utama membuat mereka berdua bersatu. Menyerahkan sebuah batu, dia mengatakan itu adalah jimat kebangkitan. Dan namanya sudah jelas. Ya, Shen sudah tahu ini sejak lama. Mengetahui dia memiliki barang epik ini di lengan bajunya, benang pemutus jiwa memiliki pikirannya sendiri. Hanya bergetar dengan penyihir, cukup lilitkan rambutmu di sekitar jimat dan boom. Kamu siap, sementara itu Buddha sedang dalam masalah besar. Menyadari ada sesuatu yang salah. Pahlawan kita melayangkan pukulan bertanya mengapa Buddha melamun. Tapi para roh, kalian semua tidak mengerti. Boom, di sini kau bukan siapa-siapa. Lalu bam, ia berubah menjadi monster berkepala 3 yang menyerang pahlawan kita. Tiba-tiba ia mendengar suara bertanya apa yang telah dilakukannya. Yishin berkata, jangan tanya apa yang kulakukan. Tanya apa yang akan kulakukan, karena aku akan menghancurkanmu. Roh itu menjadi semakin jelek. Mengklaim memiliki banyak energi dan bakat gila. Jadi ia harus mencari cara untuk melahapnya, menggigit pahlawan kita. Makhluk itu, bukan lagi Buddha. Berkata bahkan jika dia adalah yang teratas, dia akan hancur. Tapi ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa menggigit. Yisan di belakang menyeringai, bertanya apakah itu pijatan, ada apa, nak? Bahkan tidak berusaha, mengatakan itu seperti gigitan serangga. Dia menghajar monster itu sampai babak belur. Makhluk itu bertanya apakah tubuhnya diberkati, dan pahlawan kita seperti cemburu ya. Tapi santai saja, ada kejutan yang akan datang, meluncurkan serangan penuh energi lainnya. Buddha bingung dan Shen berkata, ini tubuh fisik, bukankah itu yang kau inginkan? Tiba-tiba ia hancur, bertanya kekuatan macam apa ini? Karena Yisan benar-benar bisa membuat tubuh dengan tangannya. Ketakutan, ia berpikir harus kabur. Tapi Yisan tidak membiarkannya begitu saja, melepaskan auranya. Dia memperingatkan bahwa takdir belum selesai. Dengan roh yang terjebak, dia meraih lengan. Bertanya apakah ia senang dengan tubuh sekarang. Namun ia bertanya-tanya mengapa ia terlihat begitu putus asa. Seperti anak-anak yang tidak di sini untuk bermain. Yisan berkata, tidak perlu banyak bicara lagi. Aku tahu tubuhnya jelek, jadi aku akan membantu memperbaikinya. Karena banyak yang harus diperbaiki. Boom. Pahlawan kita dengan intens memotong makhluk itu sampai menjadi tunggul. Seperti potongan Lego. Setelah itu, makhluk malang itu, yang sebenarnya tidak malang, hanya puing-puing, dan Ye Chan berkata, jauh lebih baik sekarang. Buddha bertanya, apakah dia benar-benar berpikir bisa membunuhnya seperti ini? Karena dia masih punya tubuh di sini. Menarik benang dari mulutnya, ia mencoba memanggil sesuatu. Tapi hanya permata biru yang keluar. Monster itu bingung dan pahlawan kita hanya tertawa. Bertanya apakah itu tubuhnya. Lalu Buddha bertanya apakah itu dia.
Dan tiba-tiba tubuhnya mulai pulih. Sepertinya Yesen menggunakan gulungan. Mengatakan dia akan memperbaikinya sampai dia puas. Anak ini gila. Beberapa menit kemudian, Yantan dan Chen datang melihat kekacauan itu. Bung, roh itu sekarang terlihat seperti akar. Gila, melihat mereka, pahlawan kita bertanya bagaimana keadaan peramal itu. Yantan berkata, berkat Chen, dia aman, hanya perlu bangun. Mengganti topik, dia ingin tahu apakah benda itu hidup. Tapi Yantan berkata, kematian terlalu mudah. Karena makhluk itu mengganggu tuanku, jadi ia tidak pantas mendapatkan tubuh atau jiwa. Mendengar ini, pahlawan kita terkekeh, mengatakan bahkan itu tidak cukup. Singkatnya, sebuah teknik menjebaknya, membuatnya menderita saat tubuhnya membangun kembali selamanya. Ekspresi Yantan berubah, seperti yang diharapkan dari tuannya. Melihat ini, Shen berpikir Buddha tidak punya kesempatan untuk meninggalkan dunia di luar 5 elemen. Bagian terlucu, sejak mereka tiba di sana, dan menggunakan jimat untuk menyelamatkan Tuan Yantan, pahlawan kita sudah merencanakan ini sepanjang waktu. Itulah mengapa mereka memanggilnya yang terkuat. Jun mengangguk pada gadis itu, meminta untuk menurunkan wanita itu. Yanton bertanya, benarkah tuanmu tidak baik-baik saja? Dan Jun seperti, ya, satu-satunya alasan tubuhnya bisa tenang di tempat di luar 5 elemen adalah karena Ki Buddha. Tapi sekarang kinya menipis, jadi dia harus mengalihkan aliran kinya sebelum menghilang. Yantan agak mengerti, menyadari alasan tuannya masih tertidur. Adalah karena kinya kosong, tubuhnya sangat lemah. Tanpa energi itu menjaga jantungnya, dan karena energinya berlawanan dengan miliknya, dia tidak bisa berbuat banyak kecuali menjaganya tetap hidup. Nanti, mereka bisa kembali ke dunia mereka dan mencari solusi. Mendengar ini, Yantan menjadi sangat berpikir, dan mengatakan dia memiliki tipe energi yang sama dengan tuannya. Bertanya apakah dia bisa mentransfer energi spiritualnya. Zun terkejut dan Yantan berkata, pernahkah kamu memikirkan bagaimana hidupmu mungkin berakhir? Untungnya dia memiliki begitu banyak yen sehingga mereka memanggilnya Tungku Yin tertinggi. Dan dia pernah berpikir dia hanya akan menjadi alat bagi orang lain untuk naik level. Singkatnya, semua orang memanfaatkannya, hanya ingin mendekat demi keuntungan mereka. Dan dia tidak pernah berpikir dia akan bisa menyelamatkan seseorang. Wanita itu berarti segalanya baginya, dan akan sangat epik untuk mengakhiri hidupnya dengan memenuhi keinginannya. Mendengar ini sang karakter utama setuju. Dan tiba-tiba Yantan bersinar seperti bola lampu, lalu dia menjatuhkan bom dengan mengatakan ketika tuannya bangun. Dia harus mengatakan dia melakukan perjalanan keliling benua untuk menjadi kultivator profesional. Dengan begitu dia akan merasa puas dan tidak menyesal. Beberapa menit kemudian dia menutup matanya. Tapi ada yang aneh, energi spiritualnya berpindah tapi tubuhnya tidak menghilang tak lama kemudian. Ye Chan berkata, jika orang lain yang melakukan pertukaran akar spiritual ini, dia pasti akan mati, tapi dengan aku yang bertanggung jawab, dia tidak akan mati. Meskipun begitu, akar spiritualnya hancur dan dalamnya tidak berguna. Dia tidak akan berkultivasi lagi dan tiba-tiba gadis itu memeluk karakter utama. Baginya itu tidak masalah karena tuannya sekarang aman. Pahlawan kita yang gelisah mengatakan terima kasih sederhana sudah cukup. Sementara Shan berpikir, ya, Shan adalah pria tangguh dengan hati yang lembut. Dan ratunya memilih pria yang tepat. Dengan semuanya beres mereka harus segera pulih. Tapi ya, Shan tenggelam dalam pikiran sambil mencengkeram batu itu. Beberapa jam kemudian, mereka bersantai di kastil Luan Yaner dan dia ingin tahu detail apa yang terjadi. Pada dasarnya anak itu kembali dengan kelas kesengsaraan pertama. Dari alam hidup dan mati setelah perjalanan singkat, ditambah ada gadis baru di krunya. Jadi dia lebih baik menjaga ucapannya sekarang. Jika dia mengacau dia pasti akan dihukum. Bung, bahkan aku ingin hukuman itu. Itu gila. Sementara itu, Tuan Yantan sedang disembuhkan dan Shan berkata, jangan khawatir. Yang mulia sudah memanggil dokter terbaik dari sekta. Lalu gadis itu mengakui dia menyebabkan banyak masalah. Bertanya kemana Yesan dan Permaisuri pergi. Karena dia setidaknya ingin mengucapkan terima kasih, dan para jenderal semua gelisah. Pada dasarnya tidak ada cara mudah untuk menjelaskan, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Mencoba mengajaknya makan, berpikir kedua orang itu mungkin sangat sibuk. Jika kamu mengerti maksudnya, sementara itu pahlawan kita berbaring di tempat tidur. Dengan Luan Yaner terbaring di atasnya, ditambah dia benar-benar mengikatnya. Dan gadis gaya itu berkata, kami mengerti mengapa kamu ingin tempat untuk menginterogasi. Menutup matanya, Yisan berpikir muridnya sangat gugup, dan mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jadi dia harus membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Bung, anak-anak sama sekali tidak menyukainya. Apa kau bercanda? Tiba-tiba Yisan merasakan sesuatu. Dan gadis-gadis itu berkata, aku menggunakan sutra kebenaran untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah alat untuk menginterogasi geng di sekte Wuji dan ketika diisi dengan kekuatan spiritual, itu terhubung ke indera dan jika seseorang mengatakan kebenaran, orang lain akan merasakan sakit yang luar biasa. Merasakan apa yang akan terjadi? Yisan berkata, berhenti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku terluka. Bung, tidak ada hal baik yang akan datang dari ini, ya? Lalu gadis itu meraih karakter utama. Bertanya apakah dia melakukan sesuatu ketika dia mencapai kelas kesengsaraan pertama. Dari alam hidup dan mati dengan gadis itu, tanpa pilihan lain. Anak itu langsung menjawab ya, lalu gadis itu menyadari. Sutra kebenaran tidak bereaksi jadi itu mungkin bohong. Tuannya takut menyakitinya jadi dia benar-benar berbohong dengan sengaja.
Tapi bohong tetaplah bohong dan dia akan rela merasakan sedikit sakit bagaimanapun juga. Ini aneh, ya, Chan merasakan sesuatu, berpikir dari reaksi sutra itu. Dia mungkin jujur, tapi sebagai tuan mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka merasakan sakit. Tak lama kemudian Luan Yaner semakin menempel pada Ye Chan, bertanya mengapa dia menyelamatkan wanita itu. Jika dia adalah master dari kultivator itu dan dia berpikir apakah itu gadis kecil atau peramal. Dia menyelamatkan mereka karena mereka adalah bagian dari pasukannya dan tidak ada alasan lain. Sebagai master mereka, dia tidak bisa mencampur adukan cinta untuk krunya dengan tugasnya. Artinya tidak ada jawaban ini yang bisa menjadi kebenaran. Pahlawan kita akan mengatakan sesuatu kepada gadis itu. Tidak merasakan sakit apapun, menganggap masternya benar-benar peduli pada kultivator ini. Bertanya apakah dia membawanya kembali ke pasukan bersamanya. Dia akhirnya merasakan sesuatu. Anak laki-laki yang putus asa itu mencoba mencari alasan tapi kemudian Luan Yanair akhirnya merasakan sakit. Dan di sana dia melihat apa yang terjadi. Gadis itu bilang dia sangat bahagia. Bung, aku tidak mengerti cerita ini lagi. Yasin merasakan sakit, menyadari dia juga tulus. Sekarang aku mengerti. Jadi setiap kali seseorang merasakan sakit, saat itulah mereka tulus. Itu gila ya. Dia masih ingin tahu mengapa muridnya bahagia karena tidak memiliki perasaan untuk wanita itu. Wow, anak laki-laki itu belum mengerti. Lalu Luan Yaner mengatakan dia punya pertanyaan terakhirnya. Ingin tahu apakah dia ingin menghabiskan malam bersamanya. Mendengar ini, sang protagonis tidak mengerti. Dan berdiri di sana dengan tatapan bingung itu, gadis itu memanggilnya bodoh dan memintanya berhenti. Berpura-pura bodoh karena tidak terlalu sulit untuk memahami apa yang terjadi. Anak laki-laki kita tetap gugup dan wanita itu bertanya apakah dia tidak cukup cantik. Lalu Yisan mengatakan itu jelas bukan masalahnya. Tapi kemudian gadis itu merasakan sesuatu entah dari mana. Memperingatkan bahwa jika masternya tidak menginginkannya, dia akan terus memburu. Sampai dia mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di pikirannya, anak laki-laki itu benar-benar tidak ingin menyerah. Dan terus mencoba menghindar, pria itu tidak pernah mengerti isyarat ya. Namun dia akan menganggap diamnya sebagai ya, tapi kemudian entah dari mana. Sebuah ledakan terjadi dan aku bingung lagi, entah dari mana muncul boneka kain. Dan makhluk itu berada di tempat protagonis, di sisi lain Yisan telah memantul. Mengatakan bahwa sebagai master dia tidak bisa melakukan itu, apalagi memiliki pikiran yang tidak pantas tentang krunya. Di sisi lain gadis itu masih terkejut dan kemudian mengatakan itulah mengapa anak laki-laki itu lari. Karena dengan kekuatan seperti itu bisa berakhir berantakan. Tak lama kemudian anak laki-laki kita berada di air terjun mencari udara segar. Sambil mencoba menghilangkan pikiran-pikiran itu, tapi kemudian anak laki-laki itu menjadi bersemangat. Namun dia tidak bisa membiarkan dirinya goyah. Meskipun begitu, tidak peduli berapa kali dia mencoba menenangkan diri. Sepertinya latihannya tidak berguna dan semakin kacau. Terlebih lagi, Luan Yaner bukan lagi gadis kecil yang dia kenal. Di mana setidaknya hatinya berada di tempat yang tepat, dia tidak pernah berjuang untuk apapun. Dan terus mengikuti kakak-kakaknya bertahun-tahun yang lalu ketika pasukannya dalam bahaya. Dia mengalahkan musuhnya di garis depan sementara dia tetap di belakang tanpa mengeluh. Untuk memastikan semuanya baik-baik saja di rumah, yang dia inginkan untuk pasukannya adalah kedamaian abadi. Untuk tetap seperti keluarga, meskipun begitu, menjadi keluarga. Dia ingin tahu mengapa dia ingin melakukan ini, tidak mungkin menghadapinya seperti itu. Dan tiba-tiba seseorang mengatakan dia hanya berpura-pura tidak tahu. Bertanya apakah masternya benar-benar tidak tahu apa-apa. Luo muncul dan mengatakan dia berhasil kembali. Berkat masternya karena dia perlahan-lahan memelihara jiwanya. Yisan mengatakan bahwa saat bertarung melawan Buddha, dia menyegel sebagian kultivasinya di dalam jog itu. Tetapi karena dirinya yang sekarang tidak cocok, dia akan mentransfernya kembali padanya sedikit demi sedikit. Lalu tak lama kemudian gadis itu mengatakan dia masih belum menjawab pertanyaannya. Ingin tahu apakah dia benar-benar tidak menyadari perasaan Luan Yaner. Atau apakah dia menghindarinya karena dia tidak pernah merasakan apapun untuknya. Karena jika itu masalahnya, dia mungkin juga melihat Luan saja. Entah dari mana gadis itu mulai berbicara dalam orang ketiga. Si bodoh bertanya apa maksudnya dan gadis itu mengatakan bahwa karena dia tidak ingin bersantai dengan kakak perempuannya, dia bisa melakukannya dengannya bahkan sebagai roh. Dia punya skill gila seperti kakaknya. Kau tahu, si anak laki-laki menatapnya, lalu menepuk kepala Lolo. Gadis itu bertanya apakah dia pura-pura bodoh lagi. Mengatakan dia tidak boleh berpikir dia tidak berguna hanya karena dia adalah roh. Dia menunjukkan jelas mengapa sang guru menganggapnya anak-anak. Artinya dia menganggap Luan Yaner sudah dewasa. Yeson jadi gelagapan. Menyangkalnya karena Yaner adalah kakak perempuannya dan murid kesayangannya, kan? Tapi bagi Lolo itu tidak masalah karena cinta tidak ada hubungannya dengan label. Jika bukan itu, mungkin kakaknya bukan tipenya, jadi ada apa dengan Ye-chan? Sang protagonis meminta untuk berhenti bercanda, tapi kemudian gadis itu menghilang. Luan Yaner bertanya dengan siapa dia mengobrol dan Ye-chan, dengan canggung, mencoba mengarang sesuatu, lalu gadis itu tertawa, mengoceh tentang apa yang dia pikirkan dan hal-hal acak lainnya. Menurut teori ini, latihan spiritual pria tidak bisa menandingi wanita. Yisan terus menatap gadis itu, yang bertanya apa yang dia pikirkan dan dia bilang dia baru ingat. Dia satu-satunya yang menertawakan ide-ide gilanya tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Dia punya sesuatu untuk ditambahkan.
tapi Luan Yaner bilang dia sudah lama pergi. Jadi dia pasti kelelahan. Beberapa menit kemudian, pahlawan kita sedang mandi. Dan Luan Yaner bertanya ada apa dan apakah dia tidak datang. Pria malang itu kehilangan akal. Berpikir itu tidak masuk akal karena dia menyuruhnya santai dan mengira dia akan tidur siang. Atau mengambil camilan. Tak lama kemudian Luan Yaner memanggilnya lagi. Mengatakan air mandi itu disebut embun giok, sari suci teratas di benua itu. Itu bisa menghilangkan kelelahan, menguatkan otot dan tulang, serta meningkatkan kultivasi. Gurunya pergi dan naik level dengan cepat, jadi dia pikir ini waktu yang tepat untuk mengisi ulang ki-nya. Bertanya apakah dia salah. Tapi si anak laki-laki bilang itulah yang dia butuhkan. Dan jika begitu, bawa saja dia ke sana. Soal mandi, dia bisa mengatasinya sendiri. Tapi gadis itu dengan senyum nakal meraih tangannya dan melompat padanya. Dia bertanya mengapa usia atau gender penting karena dia adalah muridnya. Menyelam ke embun giok. Tidak cukup karena dia ingin dia menjadi 2 kali lebih kuat. Berfokus pada ki internal dan mengisi ulang di bak mandi. Jadi dia harus santai dan membiarkannya membantunya. Tiba-tiba di pintu, Lulu muncul lagi dan mendorong sang protagonis. Entah bagaimana si anak laki-laki mendarat dengan sempurna merasakan tekstur balon-balon itu. Sementara itu, keduanya menonton dan Jun mencoba melakukan sesuatu. Tapi Yantan menghentikannya. Masih saja para gadis ketakutan. Karena mereka melakukan sesuatu sebelum menikah, jadi reputasi mereka dipertaruhkan. Tapi Yantan bilang itu urusan mereka dan seperti yang dia lihat, Yeshan adalah pria yang baik, jadi jangan khawatir. Beralih topik, dia berterima kasih atas undangan mandi karena jika tidak, dia tidak akan melihat adegan ini. Bertanya apa yang dia pikirkan, Chan masih sedih tentang sesuatu. Yantan mengira Luan Yaner sangat penting baginya dan pasti merasa sedikit canggung. Melihat momen pribadi seperti itu, lalu dia bilang dia benar. Karena jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja, tapi kali ini dengan Luan Yaner. Dalam kasus ini, mereka harus menemukan waktu yang tepat untuk ikut campur. Tapi kemudian keduanya melihat apa yang hampir terjadi dan Jun menyela mengatakan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bertanya mengapa sekarang begitu berisik, jadi Yantan jadi gelisah. Bertanya di mana cinta murni ini, mengapa mereka melakukan ini di kamar mandi sekarang. Pada dasarnya, mereka bisa tertular semacam kuman dan bahkan jika dia tidak tahu itu, dia dulunya lebih dari sekadar penerka dan juga seorang setengah dokter. Selama bertahun-tahun beberapa wanita sakit karena kecerobohan ini. Usia berkisar dari 28 hingga 30, Luan Yaner memiliki tubuh suci. Dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan jika tidak hati-hati, dia bisa terluka. Dan jika mereka memiliki kebiasaan aneh, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Beralih topik, dia menyebutkan bahwa sebagai wanita, mereka memahami perjuangan. Dan seharusnya tidak hanya melindungi reputasi permaisuri tetapi juga kesehatannya, alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Mendengar ini, gadis itu sepenuhnya percaya dan saat menonton adegan itu, mereka saling berhadapan dan tiba-tiba berguling ke aula, tapi tidak ada orang lain di sana. Dan sementara itu Luan Yaner mengintai dari belakang, dia bilang sulit untuk keluar dari situasi itu. Karena dia tidak terpikir untuk memasang penghalang saat dia bersantai di bak mandi. Setidaknya dia berhasil mengaktifkan mantra tembus pandangnya tepat waktu. Dan sekarang mereka bisa melanjutkan urusan mereka. Tapi sementara itu, para pria utama itu terlihat konyol. Anak itu sudah kabur lagi, dan seperti yang disebutkan, pria itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa saat kemudian di tempat bernama Sekte Uji, ada banyak orang. Pria utama itu sedang berjalan-jalan dan lulu. Bertanya apakah Ye Chan bisa mengambilkan permen lollipop kristal untuknya. Ye Chan mengatakan dia kesulitan membentuk tubuh jadi dia tidak bisa mengunyah hal-hal seperti itu. Ditambah dia tidak melupakan saat dia mendorongnya, namun bagi gadis itu, dia hanya sedikit menyenggol karena siapa tahu sesuatu yang lebih keren mungkin terjadi. Di sini, pahlawan kita memperingatkan bahwa anak-anak tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Lalu Lulu mengatakan dia sudah lama terisolasi dan baik dia maupun kakaknya bukan anak-anak lagi. Dan karena mereka berdua sangat menyukai satu sama lain, tidak ada masalah jika orang lain melihat. Dia benar-benar tidak mengerti kekacauan ini sampai sekarang, dan Ye Chan sementara itu hanya mengabaikannya. Melihat ke depan dia melihat dua gadis yang cukup babak belur dalam hal ini. Benar, gadis berambut merah muda itu meminta bantuan untuk kakak perempuannya. Tak lama kemudian pria utama itu teringat siapa mereka, dan mereka adalah gadis-gadis dari awal cerita. Beberapa jam kemudian, Ye Chan membawa mereka ke tempat tinggalnya, mengatakan kakak perempuannya seperti ini. Karena kelelahan eliksir internal dan kemudian menggunakan sihir untuk mengisi ulang energinya. Dalam hal ini, gadis itu berterima kasih padanya karena tanpanya, kakak perempuannya tidak akan pulih. Dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu, Yishan mengatakan bahwa barusan di jalan, dia merasakan getaran aneh dari segel magis yang berasal dari mereka, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak punya pilihan lain, dia menceritakan semuanya, meminta pria utama itu untuk melihatnya. Anak itu melihat segel itu dan kemudian berpikir itu adalah segel suci kultus sungai darah yang dia musnahkan 100 tahun yang lalu. Bertanya apakah mereka akhirnya secara sukarela mendapatkan tanda ini. Gadis itu berkata, tentu saja tidak, karena dia dan kakaknya berasal dari kelompok bunga, dan bersumpah kepada leluhur mereka bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati atau meninggalkan sekta. Dalam hal ini, Luo mengatakan cerita ini agak mencurigakan, mengira keduanya bisa jadi mata-mata. Namun bagi Ye Chan,
mereka tidak akan menunjukkan wajah mereka kepada banyak orang. Jika mereka mata-mata, ketika anggota kelompok bunga melakukan perjalanan ke sekte lain, mereka harus mendapatkan perintah dari master, bertanya apakah mereka terlibat dengan sekte Sungai Darah. Dalam proses ini, dia mengatakan mereka pergi ke sana atas perintah master untuk mencari beberapa ramuan obat di bagian tengah benua. Selama perjalanan mereka melewati sekte Wuji dan untungnya menyelamatkannya tepat waktu. Begitulah dia dan kakaknya menemukan kultus Sungai Darah ini. Kelompok itu berkhotbah di sebuah desa. Lebih seperti memaksa mereka untuk pindah agama untuk mendapatkan tanda berpola ini. Yang lebih parah, mereka bahkan tidak menyisakan anak-anak, dan ketika dia dan kakaknya memutuskan untuk bersembunyi, untuk membantu penduduk desa, mereka tertangkap selama krisis itu. Kakaknya menggunakan semua sihirnya untuk melindunginya, dan setelah pertarungan itu mereka berhasil melepaskan diri. Namun, ketika semuanya berakhir, dia mengetahui kakaknya sudah ditandai oleh kultus Sungai Darah dan dia sangat terkejut sampai hampir pingsan. Jalan kembali ke sekte sangat panjang dan tingkat kultivasinya sangat rendah. Jadi dia menyeret kakaknya ke sekte Wuji berharap permaisuri bisa menghentikan semua orang ini. Mendengar cerita itu, Yishan mengatakan tidak perlu merasa buruk, karena saat bepergian akan ada saatnya kamu membutuhkan bantuan. Tapi dari yang dikatakan, hanya adiknya yang ditandai. Mendengar ini, gadis itu menyebutkan segel itu muncul di tubuhnya tadi malam. Dan mendengar ini, Ye Chan berpikir situasinya semakin rumit. Tanda Sungai Darah adalah batasan yang diberikan oleh pemimpin sekte kepada pengikutnya. Siapapun yang ditandai akan dihisap kekuatan spiritualnya dan dibuang ke tubuh pemimpin. Pada dasarnya para pengikut akan tamat kecuali sang perapal mantra disingkirkan. Gawat, ini semakin gila. Lalu gadis itu menyebutkan mungkin pada bulan purnama berikutnya, dia dan adiknya mungkin akan terkena tanda Sungai Darah ini. Terakhir kali hanya pengurasan energi spiritual, tapi lain kali mereka mungkin kehilangan tubuh mereka. Jika itu terjadi, dia harus membawa jasad mereka ke kelompok bunga. Agar mereka bisa pulang, dia pasti akan berterima kasih padanya di kehidupan berikutnya. Tunggu, ada reinkarnasi? Pikiran Lolo terkejut. Lolo yang santai di pojok berkata dia sudah mendengar cerita ini jutaan kali. Dan tiba-tiba Yesan melesat menembus kota. Gadis itu bertanya apakah dia berencana meninggalkan kota dan menghadapi pria berjubah merah itu sendirian. Tanpa ragu pahlawan kita siap. Karena bertahun-tahun yang lalu sekte Sungai Darah adalah berita buruk dan dia ingat pemimpinnya adalah tetua Sungai Darah. Tapi selama perang sekte dia yakin pernah mengalahkannya sekali. Dan Lolo berkata tidak masalah. Aku juga terbunuh. Tapi aku masih hidup di buku surgawi. Dia bertanya-tanya apakah tidak apa-apa baginya untuk pergi berperang seperti ini. Dan Ye Chan berkata menjadi seorang kultivator tidak berarti dia bisa melakukan apa saja. Dia baru saja mendengar tentang apa yang dilakukan kultus Sungai Darah pada desa itu jadi dia tidak bisa hanya bersantai dan menonton. Lulu berkata bukan itu yang dia bicarakan dan Yasen berkata apa maksudmu? Dia bilang ini tentang kakak perempuannya. Ini adalah wilayah sekte Wuji, jadi jika gadis itu benar, Luan Yanai pasti tahu tentang itu. Melihat situasinya Yasen berpikir, dia benar karena Luan Yani selalu membenci kejahatan dan tidak akan mengabaikannya begitu saja. Lalu Lolo berkata kakaknya pasti punya alasan untuk ini, tidak perlu bicara lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan. Karena lebih penting untuk berbicara dengan kakak perempuannya, dia mungkin menunggunya sekarang. Mendengar ini Ye Chan terdiam lalu berkata dia harus kembali. Namun dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Beberapa jam kemudian pahlawan itu kembali ke kastil. Dia mengetuk dan bum, sebuah ledakan dan ada Luoyan menyadari dia kembali setelah mandi. Dia kelaparan jadi dia berpikir untuk menyiapkan makanan. Mendengar ini Ye Chan berpikir dia takut menghadapian. Tapi itu hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Ditambah ketika mereka bertarung sebelumnya. Yan bertukar kesadaran spiritual dengan Jun dan tidak pernah meninggalkan kota untuk menemukannya. Pasti ada sesuatu yang besar di sekte yang menghentikannya, mengasumsikan Luo Anyan sudah menemukan petunjuk tentang kultus darah ini. Tak lama kemudian pahlawan itu mencoba bertanya sesuatu. Tapi dia hanya menyuruhnya diam karena dia sudah tahu apa yang akan dia tanyakan. Tiba-tiba sebuah kilas balik muncul dengan Luan Yani mengatakan tuannya berkata dia akan pergi. Dan dia melakukannya. Sekarang setelah orang jahat pergi, hanya masa-masa indah yang menanti. Namun dia ingin tahu mengapa dia tidak bisa tetap di sisinya. Karena dia meninggalkannya begitu saja. Anak malang itu, ketika pahlawan itu pergi mengasingkan diri, dia akan pergi ke tebing setiap hari untuk membersihkan, berharap bisa bersatu kembali dengan sekta. Tapi sudah lebih dari sebulan, leluhur Sungai Darah yang dia singkirkan itu muncul lagi menggunakan sihir untuk menampar segel padanya juga saat itu. Dia adalah seorang kultivator tapi tidak bisa mengalahkannya jadi. Dia melihat pria itu memiliki tengkorak dengan segel Sungai Darah yang memancarkan aura jahat yang kuat. Dia tidak berpikir itu normal dan menunggu kesempatan untuk menggunakan sihirnya untuk memecahkannya. Tapi pria itu membelah diri dan menghilang. Mendengar ini Shan berpikir. Menurut Yanner, tengkorak ini adalah rahasia bagaimana leluhur Sungai Darah menyelamatkan hidupnya. Mungkin itu semacam benda kultus suci, kata Luan Yanner. Leluhur Sungai Darah sangat tersembunyi dan kelahiran kembali sekta adalah prioritas utama. Jadi dia menunda itu dan mengirim mata-mata untuk misi rahasia. Lalu Yasen menyimpulkan, kekacauan pasti sedang terjadi di sekte Wuji. Para gadis semua, bagaimana kau tahu itu? Dan Ye Chan seperti, ya, di mata pria itu, kau adalah muridnya. Dia seharusnya membunuhmu.
Tapi tidak, dia malah menempelkan segel padamu. Segel ini adalah cara liciknya untuk meningkatkan kekuatan, dan dia mungkin ingin melakukan hal-hal licik. Saat itu, karena dia diam-diam memanfaatkan kekacauan, semakin gila keadaannya, semakin baik baginya. Mengetahui sifatnya, dia mungkin membiarkan pengikutnya di sekte Wuji merekrut orang dan membuat kekacauan besar. Tapi para gadis seperti itu tidak cukup, karena dalam dekade terakhir, pria sekte itu muncul lagi, membocorkan bahwa dia merekrut di utara. Pria itu bahkan menyingkirkan beberapa jenderal utamanya, menunjukkan dia telah naik level besar-besaran, hampir mencapai alam hidup dan mati. Aku tersesat di antara panggilan ini. Ada juga desas-desus tentang kematian tak berdosa di sekte Wuji. Dia secara pribadi memeriksa itu. Tanda itu cocok dengan pola gua merah, yang merupakan segel sungai darah ini. Ketika dia mengetahui rencananya, dia berpikir tingkat kekuatannya rendah. Jadi dia mengirim orang untuk membagikan obat spiritual kepada orang-orang. Tapi mereka mulai naik level jauh lebih cepat dari yang diharapkan dan menyadari triknya. Lalu mulai pamer kepada warga. Melihat semua ini, pahlawan kita meraih tangan gadis itu. Mengatakan dia mengerti rasa sakitnya dan leluhur sungai darah itu brengsek. Tapi dia tidak pernah mau bertarung secara adil. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang akan menemukannya. Jadi jika mereka menyerang sekarang dan menyingkirkan penganut kultus di sekta itu akan membuat semua orang ketakutan, membuat segalanya semakin liar. Begitu Luan Yaner kehilangan ketenangannya, pria itu akan menerkam semua orang. Tapi jika dia tetap fokus di garis depan, dia hanya akan mengumpulkan lebih banyak pengikut. Jika mereka terburu-buru, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi rencananya tepat, dan dalam kasus ini, tidak perlu stres karena dia pasti akan menemukan cara untuk mengalahkannya. Untuk menyelesaikannya, mereka harus menangkap dia dan krunya. Lalu Luan Yaner seperti, orang-orang ini bukan masalah besar. Dan sekarang kita sepaham, aku merasa tenang mendengar ini. Yasen seperti, jika aku tidak bertemu dengan saudari-saudari bunga ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membicarakan ini dengan mereka. Jadi jika terjadi sesuatu nanti, dia harus memberitahuku. Dan tiba-tiba para gadis semua kesal. Bertanya apakah dia menemukan segel sungai darah pada orang-orang itu. Dia pasti akrab dengan mereka karena dia tahu nama lengkap mereka. Lalu Yisan seperti, tidak, kau salah. Kami hanya berduel sekali. Dan aku belum melihat mereka sejak aku pergi sendiri. Tiba-tiba gadis itu tenang. Bertanya apakah dia serius. Anak laki-laki dengan wajah datar itu berkata, ya, Luan Yaner seperti, aku akan mempercayaimu kali ini. Dan mulai sekarang tidak ada rahasia di antara kita. Dalam hal ini, Ye Chan berpikir. Dia hampir mendapat pujian karena tumbuh dewasa dan menjadi lebih pintar. Tapi tidak menyangka dia masih bertingkah kekanak-kanakan. Beralih topik, dia penasaran dengan langkah selanjutnya. Karena dia bisa memberitahu sang guru sekarang. Lalu gadis itu menyeringai. Bertanya apakah orang-orang itu tidak menginginkan kekacauan. Dan kemudian mengatakan dia akan memberi mereka apa yang mereka minta. Luan Yaner membisikkan rencana kepada pahlawan. Dan beberapa jam kemudian di sebuah gua acak, seorang pria berkerudung mengatakan bahwa seorang leluhur agung tertentu pada dasarnya adalah dewa. Jadi wanita dari sekte Wuji itu benar-benar tidak akan berani mengetuk pintunya. Tapi kemudian entah dari mana, boom, pria di sana hanya menjatuhkan orang-orang itu. Seperti, aku membawanya ke sekte Wuji, dan sebagai balasannya dia akan menganggapku sebagai teman. Bertanya mengapa dia begitu menyukai kekerasan padahal kita bisa menjadi keluarga. Namun, para pendekar pedang seperti, itu semua hanya kerumitan. 5 tahun yang lalu, utara diambil alih oleh leluhur sungai darah. Dan pasukan di seluruh benua besar mulai bergerak. Tapi dia takut pada pasukan permaisuri, bahkan dengan semua kemenangan ini di bawah ikat pinggangnya. Kultus sungai darah jelas tidak ingin berurusan dengan permaisuri. Kedua belah pihak berada di ujung tanduk sampai pada suatu hari hujan. Kultus sungai darah memulai pertumpahan darah tak terduga. Seorang pembunuh tak dikenal yang sangat misterius. Tidak hanya menemukan tempat persembunyian leluhur sungai darah tetapi juga memusnahkan seluruh pasukan elit. Seperti ninja yang lagi ngegas, anak ini sambil mengalahkan semua orang. Dengan santai bilang dia pedagang, ya ampun, jualan kekacauan dan kerusuhan. Lalu pria berkerudung lainnya bertanya kenapa dia mengamuk seperti Hulk waktu itu. Santai aja bro, meskipun dia tidak keberatan merapikan tempat itu. Wajah pria itu terlihat seperti kalah berkelahi dengan blender, pria pedang itu tetap diam. Sementara pria lain membocorkan bahwa mata-matanya di sekte Wuji mengatakan, permaisuri merencanakan ritual langit dan bumi malam ini. Ritual ini menggunakan roh orang-orang hebat untuk meningkatkan kekuatan, tapi satu kesalahan kecil dan tamatlah riwayatnya. Mereka tidak hanya gagal naik level tetapi juga akan menghadapi kekalahan total. Luan Yaner berencana untuk memusnahkan semua orang dan menyelesaikan masalah. Langkah klasik dari salah satu wanita paling ganas di sekitar, tapi dia terburu-buru dan karena medan sudah siap. Dia butuh bantuan untuk masuk ke kota, lalu pria itu mengeluarkan gulungan dan boom. Adegan berubah ke dalam sekte Wuji, pria berkerudung itu seperti sudah kubilangkan. Karena permaisuri sudah menyiapkan pasukannya di semua titik penting menuju istananya, namun dia tidak menyangka ada terowongan rahasia dari 5 tahun lalu yang langsung menuju istana. Licik sekali, jadi mereka harus menikmati pertunjukan selagi bisa. Tapi ada yang aneh dengan anak itu, dia terlalu banyak bicara di seluruh kota. Luan Yanar bersiap-siap dan seseorang bertanya kau siap? Mereka harus segera berangkat dan semua kultivator di sekitar kota bersiap-siap.
Akhirnya waktu ritual tiba dan, astaga, tidak ada hal baik yang akan datang dari ini, pasti. Di kota semua orang berkumpul dan anak-anak bertanya kenapa kita tidak tidur. Tetua itu bilang karena permaisuri sendiri yang memanggil mereka. Dia bekerja sangat keras sampai-sampai seperti zombie, bertanya apakah dia penggemar terbesarnya sendiri. Mereka harus benar-benar berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaannya. Semoga berhasil, tiba-tiba. Ada sesuatu di atap dan pria berkerudung itu bilang altar sudah disiapkan dengan warga sipil yang melantunkan doa. Luan Yanar sepenuhnya siap untuk ritual langit dan bumi ini, tapi tidak perlu khawatir tentang menemukan benda-benda suci di dekatnya. Awalnya dia pikir Luan Yanar punya rencana untuk ini, tapi ternyata tidak, dia cemas tanpa alasan. Dia bertanya apa pendapat anak itu tapi, puff, anak itu sudah pergi. Tidak masalah bagi pria itu karena begitu dia mendapatkan Luan Yanar. Dia adalah bos dari transformasi ini, tiba-tiba gadis itu merasakan sesuatu. Dan wow matanya lebih merah dari tomat, semua orang mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan tanda-tanda mulai muncul di tubuhnya. Memanfaatkan momen itu, pria berwajah kering itu berkata, Luan Yanar milikku sekarang, para penjaga mencoba masuk tapi mereka juga ditandai. Pria itu memerintahkan Luan Yanar untuk menandai semua orang dengan segel sungai darah. Tapi kemudian dia hanya pingsan, pria berkerudung itu bingung. Berpikir apapun yang dia rasakan dalam dirinya memudar, artinya ritual langit dan bumi mungkin gagal. Masih mungkin karena dia merasakan aura alam hidup dan mati. Ketika dia menandainya, lalu Bam, sang protagonis muncul dan memukulnya. Melihat wajah pria yang kacau itu, dia seperti sudah lama sekali aku tidak melihat yang seperti ini. Seperti biasa dia cukup oportunis, jika kau mengerti maksudku, pria itu jadi gelisah. Mengatakan dia telah mencarinya selama 100 tahun, memastikan tidak ada yang tersisa dari tubuh dan jiwanya. Jadi tidak mungkin dia ada di sini. Tiba-tiba seseorang berkata apakah itu benar-benar mustahil. Dan Luan Yanar muncul. Pahlawan kita bertanya bagaimana kabarnya dan dia seperti tidak ada yang bisa salah dengan tuanku di sini. Tapi tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk pria itu. Mendengar ini, orang-orang sekte darah seperti, tidak mungkin seseorang dari alam ilahi patung bisa membuat boneka dengan aura alam hidup dan mati. Kecuali dia memiliki terobosan epik, lalu sang protagonis seperti, sudah kubilang, selalu sama mengingat auranya. Berita tentang pasukan sungai darah yang berbaris bukanlah ulahnya dan jika memang begitu, dia punya rencana lain di tempat lain, itu langkah yang berani. Dan menyerang pusat sekte Wuji adalah taruhan terbaiknya, dan dengan Luan Yanar menjaga perbatasan. Dia pasti merencanakan sesuatu yang licik, dia selalu berpikir Luan Yanar akan punya sedikit bantuan saat mempersiapkan ritual, dan sekarang tebakannya tepat. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi dia berencana untuk mengeluarkannya dari permainan lebih awal, sungguh gadis yang licik, tapi sebelum dia bisa bertindak, dia membongkar penyamarannya dengan mantranya, dan bagi seseorang seperti dia yang menunjukkan semua kartunya, berarti dia sangat yakin akan menang. Pada dasarnya ada yang mendukungnya. Dan mendengar ini, pria berwajah kering itu hanya tertawa terbahak-bahak, bertanya apakah dia masih berpikir dia orang yang sama. Karena 100 tahun yang lalu dia memblokir gerakannya dan menyudutkannya. Tapi dia masih berhasil melarikan diri sampai sekarang, jadi dia akan mengungkapkan siapa yang mendukungnya. Dan menunjukkan tengkorak itu, dia berkata jika sesuatu terjadi padanya. Kesepakatannya batal, memanggil Raja Pembunuh untuk bantuan. Tiba-tiba seseorang menargetkan Luan Yanar, tapi pahlawan misterius itu ada di sana. Siap menyelamatkan hari. Dia tidak bisa mempercayai matanya karena itu adalah murid keduanya. Shuluyi-san bertanya apakah itu benar-benar dia dan apa yang terjadi. Lalu gadis itu mundur, matanya terkunci pada mereka. Dan pria berkerudung itu terus tertawa seperti orang gila. Bertanya-tanya apakah dia melihat ini datang ketika dia membuat semua ancaman itu. Lebih banyak kejutan di depan dan boom, ledakan terjadi begitu saja. Wow, pahlawan itu gelisah, dan saat itu Chulo menyerangnya lagi. Luan Yanar menyuruhnya tenang tapi gadis itu tidak peduli dan mengayunkan pedangnya. Itu sedikit mengenai Luan Yanar tapi kemudian gadis itu bertanya mengapa dia membohongi dirinya sendiri. Tak lama kemudian pahlawan itu muncul di belakangnya dan pria itu berkeringat dingin. Ya, ledakan lain mengguncang tempat itu dan Luan benar-benar melawan gadis itu. Hanya dengan 2 jari dia berkata, berasal dari sekolah yang sama. Mereka seperti keluarga dan bagaimanapun juga dia tidak boleh melawan kakak perempuannya. Saat itu gadis itu berkata mereka pasti mirip, mundur. Dia bilang dia akan menemukan cara untuk menguji pedangnya, melancarkan serangkaian serangan ke Ye-chan. Sementara Lu Yanar hanya memohon mereka untuk mengakhiri kekacauan ini. Sebenarnya dia yang membohongi dirinya sendiri. Melawan tuannya, jadi dia ingin tahu mengapa dia meragukan mereka. Lalu Shulo mengejar Luan Yanar, mengatakan dia tidak akan mengganggunya lagi. Memberikan pukulan kepada gadis itu, jelas pahlawan itu lebih cepat. Dan melindungi gadis itu, dia menyebutkan bahwa keterampilan menghindarnya semua berkat itu. Cermin pemindah yang dia berikan padanya saat itu, jadi dia ingin tahu, apakah dia mengarahkan pedangnya melawan sektenya. Wow, pria itu benar-benar kesal sekarang. Mendengar ini gadis itu terkejut tapi kemudian dia berkata dia bukan tuannya. Ya, Shen berkata dalam kasus itu mereka kembali ke titik awal. Dan gadis itu kagum dengan seberapa cepat dia bergerak. Ledakan lain terjadi. Luan Yanar hanya menyaksikan kekacauan dan Shulo bertanya mengapa dia dihentikan untuk pergi. Luan Yanar mengatakan tuannya masih hidup dan hanya bersembunyi.
Jadi tidak perlu percaya rumor ini, tapi bergerak ke arah adiknya. Dia bilang itu bohong karena dia melihat tubuhnya dengan matanya sendiri. Dan tidak akan tertipu, di baliknya adalah penakluk surgawi yang terhormat. Dia pasti terguncang setelah mendengar nama pelakunya. Tapi itu tidak masalah karena dia tidak takut dan akan membalaskan dendam tuannya sendiri. Lalu Luan Yaner menatap pahlawan itu, mengatakan mereka perlu menemukan cara untuk mendengarkannya. Tapi tiba-tiba tanda itu mulai berulah lagi di tempat lain di kota. Xiao Hui memberitahu adiknya bahwa dia belum sepenuhnya pulih jadi dia harus menangani pengintaian. Tapi Cinger mengatakan dia bersikap lunak padanya sebelumnya dan melupakan ajaran leluhur. Bertanya apakah dia menyebutkan misinya kepada pria itu, Xiao Hui bilang tidak mungkin. Karena misinya adalah menemukan pemilik buku seks surgawi dan menyerahkan barangnya. Atau tidak, kapal pesiar 100 bunga akan bersulang, seseorang seperti kenapa, Bang Rusia. Indra laba-laba Xiao Hui bergetar. Dan tanda itu aktif, dan coba tebak, seluruh kota juga merasakannya. Seperti hari Wif yang buruk, kembali ke aksi, pahlawan kita menghadapi dua penjahat sendirian. Saat itu, pria berkerudung itu menyerang gadis itu, menggerutu karena dia terlambat. Segel sungai darah meningkatkan energi roh Yanar dan sekarang dia naik level di alam hidup dan mati. Jadi dia pada dasarnya tidak tersentuh selama segelnya tenang. Melihat kekacauan itu, dia mungkin mencoba merebut segel Yen langit kuno. Sebelum dia bisa menangkap Luan Yaner, jika itu kesepakatannya, dia harus bergerak sangat cepat. Karena mereka tidak selevel, dan tiba-tiba pahlawan kita menendangnya. Pria itu marah, mengatakan tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dan dia gagal sahabat yang lalu dan siap untuk mengulanginya. Bahkan jika dia berada di alam hidup dan mati, dia tidak selevel dengannya, bertanya apa lagi yang bisa diharapkan. Singkatnya, dia tidak punya apa-apa lagi dan ego pria itu sangat tinggi. Mengangkat tengkorak itu, dia mengklaim dengan ini dia akhirnya akan naik level. Lalu pahlawan kita seperti, dari mana semua keberanian ini berasal? Jadi dia mungkin berurusan dengan Gadget Roh dan pria itu terkejut, tidak percaya bahwa segelnya rusak entah dari mana. Yishin memanggil naga. Dan pria itu tidak tahu apa-apa karena gadget surgawi beresonansi dengannya dalam sekejap. Pahlawan itu menangkap pria itu, mengatakan ada sesuatu yang perlu dia tanyakan. Jelas sesuatu yang dia buat akan mengenali pembuatnya. Seperti lihat item yang dia pegang sekarang, tiba-tiba tengkorak itu mulai memudar. Dan semua tanda kota menghilang sedikit demi sedikit. Sementara itu, pahlawan kita memegang Luan Yaner dan pria berkerudung itu terkejut bahwa Ye Chan dengan satu kata, mematikan kelahian benda-benda suci dan semua dua. Tetap saja dia penasaran mengapa dia tidak pernah mendengar cerita tentang dia sebagai legenda. Gadget roh leluhur, lalu Ye Chan seperti, aku mengerti semuanya sekarang. Menyebutkan dia punya banyak waktu karena tidak ada masalah. Dia bisa melakukan apa saja dengannya. Jadi dia lebih baik memutuskan dengan cepat. Tiba-tiba makhluk itu membungkuk dan pahlawan itu seperti. Sama saja, lalu anak itu memanggil Shulo. Mendengar adiknya dalam masalah. Dia maju untuk menghadapi penjahat itu. Dan hanya untuk itu dia akan membiarkannya. Dia punya 3 hari untuk kembali ke sekta. Dan kesempatan untuk menjelaskan. Gadis itu mendengarkan dengan tenang lalu menghilang. Kemudian dia terbaring di tanah. Kasihan sekali. Tiba-tiba seseorang berkata itu bukan hal yang mudah setelah menghadapi 2 bos besar. Dia masih punya tenaga untuk berjalan sejauh ini. Itu adalah raja pembunuh yang putus asa. Nyaris tidak bisa mengikutinya. Selucu kedengarannya. Lalu Julo seperti, tengkoraknya sudah kembali. Bisakah kita bicara sekarang? Gadis itu berkata, kau tahu jika itu ya? Tengkorak itu, Sekte Ouija pasti membutuhkan waktu berabad-abad untuk mendapatkannya. Bertanya apakah dia melupakan kata-kata terakhir tuannya? Dia tidak tahan kalah dari pria itu. Jadi dia harus membalas dendamnya sendiri. Shulo adalah kesayangan Ye Chan, jadi dia menyerahkan misi ini padanya. Bertanya apakah dia mempercayai orang yang mirip yang mengejarnya. Jelas itu bohong Luan Yaner. Dan raja pembunuh itu palsu seperti permaisuri yang baik hati, tapi astaga. Gadis itu membelah kakaknya. Mengatakan dia tidak akan pernah melakukan itu, tiba-tiba. Gadis berbalut perban memanggil petir liar, mengatakan dia selalu merepotkan. Tapi kekuatan ini hanya aktif saat dia kelelahan, pertarungan itu pasti telah menghabisinya. Tapi jangan khawatir karena sekarang dia tidak akan merasakan apa-apa, segel itu akan menghapus ingatannya. Dan meskipun leluhur sungai darah itu gagal, dia masih berhasil melakukan sesuatu. Sayang sekali tidak ada waktu untuk memeriksanya sendiri, mengatakan yang mulia masih tidak sadarkan diri. Jadi dia sebaiknya bergegas dan mendapatkan dokumennya. Adegan selanjutnya di sektor uji. Terjadi kekacauan total karena Luan Yaner masih belum sadarkan diri. Cingers. Semua ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Dewa Agung memberinya misi untuk mengantarkan sesuatu kepada pemilik kitab surgawi. Tapi dengan kakaknya yang masih tertidur. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tiba-tiba tokoh utama muncul. Dan dia sangat kesal. Para gadis mulai panik. Lalu Yesan masuk. Luo-luo seperti, aku mengerti sekarang. Itu mungkin racun. Yesan berkata, bahkan dengan segel terkutuk yang sudah hilang. Yaner masih tidak sadarkan diri. Aku sudah menduga ini mungkin terjadi saat aku membawanya kembali. Tapi sudah lama sekali dan dia tidak tahu kapan mereka membuat racun ini. Lolo berkata, ini semacam benda kuno yang hilang dalam buku-buku itu. Anak-anak itu punya firasat. Bertanya apakah itu racun segel kematian yang terkenal, segel yang ditempelkan pada kultivator yang menjatuhkan kutukan.
bertindak seperti pembatas, dan jika terus melemah, target tidak bisa menangani kekuatannya sendiri. Segel sungai darah hanyalah kedok untuk menyusupkan segel kematian, dan sekte sungai darah hanyalah pion dalam kekacauan ini. Shulu tidak tahu apa-apa dan Lolo kesal. Mengatakan dia tidak percaya kakaknya akan mengkhianati sekte. Tapi semuanya akan terungkap dalam 3 hari, dan hal utama sekarang adalah mengeluarkan racun itu dari Luen Yaner. Lolo berkata, racun ini mengganggu pembuluh darahnya. Bertanya pada Yesan apakah dia punya rencana. Dan dia bilang dia tidak bisa mengacaukan ini, dia bisa menggunakan pembalikan 5 jalan untuk menariknya keluar. Tapi dengan segel sungai darah yang menyedot energi spiritual, itu mungkin secara tidak sengaja melukainya. Entah dari mana tokoh utama merobek bajunya. Dan seperti, apa yang sebenarnya terjadi? Lulu jadi gelisah bertanya apa yang dia lakukan. Berpikir itu semacam kultivasi ganda, tokoh utama menatap Luan Yaner. Lalu membuka mulutnya seperti, wah, kau akan habis-habisan sekarang. Dia bilang dia bisa memaksa segel itu bermutasi di dalam dirinya, memindahkannya ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba Cinger muncul kembali, dan Yesan jadi gugup. Bertanya mengapa mereka tidak beristirahat. Dia bilang jika Yesan menggunakan kultivasi untuk membersihkan racun permaisuri, mungkin ada efek samping. Kru 100 bunga semuanya tentang segel terkutuk, dan ketika mereka menyelamatkan seorang kultivator dari segel kematian, di atas leluhur agung, ada efek samping ketika segel itu mengenai korbannya. Sebagian darinya berubah menjadi cadangan energi kultivator. Singkatnya, itu bisa benar-benar menghabisinya. Jika mereka menguras sedikit energi yang tersisa, jadi untuk membalas budi sekte 100 bunga, dia menawarkan dirinya, harus membalas budi saat mereka menyelamatkannya. Kan, nanti, Lulu bilang dia sudah memeriksanya dan gadis itu benar. Tapi dia tidak yakin tentang motifnya. Waktu berlalu, Luan Yaner semakin memburuk. Dan Cinger maju untuk membantu, menyadari ada yang tidak beres. Luan Yaner benar-benar menyedot energinya sekarang. Dia tidak tahu mengapa karena segel kematian seharusnya menguras kultivasi korban. Tapi sekarang dia yang terkuras. Saat itu juga Luan Yaner membuka matanya. Berbisik kepada gadis itu bahwa dia menginginkannya. Oh astaga, cerita ini semakin liar. Pada titik ini pahlawan kita masuk. Mengatakan dia mengerti niatnya. Tapi Yanar punya konstitusi khusus. Dan jika ada yang salah dia mungkin terluka. Gadis itu punya akar afinitas api. Sementara segel kematian adalah kayu. Dan jika mereka bentrok itu akan menyedot energinya. Dia sangat menghargai keinginannya untuk membantu muridnya, tapi dia tidak menyadari bahayanya, dan berencana menggunakan tubuhnya untuk menarik segel dengan alat spiritual. Mendengar ini, dia berpikir anak-anak itu berbicara tentang kitab surgawi itu, dan jika demikian dia adalah orang bodoh, karena dia menawarkan bantuan agar terlihat lebih alami saat mengembalikan kitab surgawi. Tapi karena terburu-buru dia lupa perlindungan kitab surgawi itu untuknya, jadi dia bahkan tidak membutuhkannya. Wow, pelajaran Tiongkok ini semakin sulit. Dia bilang Yesen bisa melihat menembusnya, jadi jika dia terus begini, dia mungkin akan segera curiga. Setelah itu Yesen berkata, bahkan dengan alat spiritual, efeknya hanya di permukaan, dan dari apa yang dia lihat, kemampuan pemulihannya sangat bagus. Jadi Amsi akhirnya bingung, bertanya apakah dia juga bisa ikut campur. Anak itu punya kekuatan liar, tapi ini adalah wilayah baru. Dia bilang dengan kekuatannya menjaga segel itu, seharusnya seperti perisai melawan tanda malapetaka. Lalu gadis itu menyela, mengatakan kekuatan ini adalah jurus rahasia dari Kultus 100 bunga, butuh 10 hari untuk menguasainya. Tapi Ye Chan bilang, tidak, aku bisa melakukannya, dia hanya perlu memberitahu detailnya dan dia akan mengurusnya. Cinger gelisah dan anak itu seperti, ada apa? Dia mencoba menenangkan diri, tapi ini adalah yang terberat dari 5 jalur, tidak ada ruang untuk kesalahan dan bam. MC mengeluarkan asap ungu liar. Pikiran Cinger terkejut, berpikir, ada 8 titik jangkar di inti seseorang, tapi dia memanggil semuanya sekaligus. Semakin banyak titik yang kamu pukul, semakin sulit, tapi bahkan leluhurnya hanya berhasil 9 jangkar. Dalam 3 hari, pria itu benar-benar monster. Lalu Yeshan berkata, hei gadis, giliranmu, dan tunggu. Apakah anak itu akan telanjang dada? Cinger seperti, aku bisa melakukannya, tapi dia diam-diam penasaran apa selanjutnya. Dia mengintip, melihat Amsi sangat fokus, ingin tahu apa artinya ini baginya juga. Nanti, ya, Shan keluar dan Cinger memeriksa apakah dia baik-baik saja. Anak itu memegang tanda itu, mengatakan, berkat dia, Yanar sudah keluar dari masalah. Gadis itu seperti, tenang saja, itu akan baik-baik saja dan dia mungkin menyadari bahwa dia hanya berpura-pura. Ya, Shen berkata, kemenangan untukmu adalah kemenangan untukku. Jadi dia menganggapnya impas dan dia akan mendukungnya saat dibutuhkan. Lalu dia meminta sebentar sampai adiknya bangun agar mereka bisa menceritakan semuanya. Beralih topik, Amsi penasaran berapa banyak orang yang memiliki segel ini. Dia bilang tanda malapetaka sudah ada selamanya. Sekarang itu adalah jurus terlarang jadi dia tidak tahu jumlahnya. Yisan bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan jurus seperti itu. Cinger seperti, Celestial Agung berkata, segel ini 100 tahun yang lalu tidak dimaksudkan untuk menyakiti, seseorang mengubah dan menyebarkannya. Amsi berkata, ada ide siapa itu? Mungkin seseorang yang dekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan Luan Yanar sudah bangun. Dia bertanya tentang krunya dan anak-anak itu. Seperti, semua baik-baik saja, tenang saja sekarang.
Tentang Shulo, ada rencana dan Yanar minta maaf karena berbohong selama ini. Dia bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Tapi ups, anak itu menyeka air matanya, bertanya apakah ini tentang Lolo. Dia bilang dia mungkin tahu mengapa adiknya melakukan ini. Dan setelah menghilang, mereka pergi ke tempat lama mereka, khususnya zona santai favorit Amsi, di mana mereka menemukan surat yang mengatakan Yisan sudah tamat. Dia mencoba menjelaskan kepada orang lain, tapi tidak bisa menghilangkan keraguan mereka. Shulo mengira dia sudah mati, ingin balas dendam, bahkan mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Yisan berpikir, seorang penakluk surgawi dari sahabat yang lalu adalah seorang ahli alam hidup dan mati. Dan Shulo bermain api. Yanar terus berkata, setelah perpecahan itu, dia mengumpulkan para pengikut dan memulai sekte Wuji sebagai seorang permaisuri. Setelah pergi, dia tidak langsung membalas dendam tapi menemukan beberapa pembunuh berkeliaran di daratan. Sementara Lulo pergi ke selatan untuk menyelidiki serangan sekte, tapi Chulo 15 tahun yang lalu mengatakan dia menemukan cara untuk membunuh pria yang mengalahkan Amsi. Dia membutuhkan segel tertentu ke surga, mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Tapi itu adalah pertarungan yang tak ada habisnya. Setiap kali dia mencoba mencuri segel ini, tapi dengan setiap kekalahan dia menghilang dan bersembunyi. Namun dia tidak melihatnya bergabung dengan monster itu dan kembali sebagai raja pembunuh. Melihat semua ini, Yeshin seperti penakluk surgawi itu kuat. Tapi butuh lebih dari satu trik untuk menjatuhkannya jika Yanar mengatakan adiknya tidak merencanakan balas dendam. Seketika gerakannya selama 1 dekade terakhir sangat mencurigakan. Boom! Waktu kilas balik, para karakter utama semua, kenapa kalian bersantai di gunung ini? Kakakmu sedang memburumu. Gadis itu berkata, jika aku tidak berhasil dalam ujian keberanian ini, tidak ada yang akan berteman denganku lagi. Yishin berkata, baiklah, aku akan memberimu salah satu harta rahasiaku. Dia menyerahkan cermin cakrawala, mengatakan, gosoklah saat keadaan genting dan puff, kamu aman. Dia berkata, kamu Shen, kamu takut. Dia berkata, tentu saja, tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Karena aku selalu menyerbu duluan dan tidak pernah kalah. Tapi pahlawan kita berkata, aku melakukannya karena aku juga takut. Dia khawatir jika keadaan memburuk, dia akan kalah dan tidak akan ada di sana untuk melindungi mereka. Ketika rasa takut ditaklukkan, itu berubah menjadi keberanian, dan jika dia menerimanya, tidak ada kultivator jahat yang akan menakutinya lagi. Yeshen tenggelam dalam kenangan. Sementara Yeshen dan Yanar menghadapi karakter utama, menanyakan apakah ada sesuatu, anak laki-laki itu berkata, tidak apa-apa, dan menyebutkan dia menyuruh Shulu untuk kembali dalam 3 hari untuk menceritakan semuanya. Luan Yanar mencoba berdiri tetapi sangat lemah. Yeshen berkata, gadis, kamu bahkan tidak bisa berdiri, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dia menggunakan kultivasi ganda untuk menghilangkan segel kematiannya, tetapi intinya masih rusak. Jadi dia perlu bersantai dan menyembuhkan diri. Dia terkejut, menanyakan mengapa dia melakukannya saat dia tidak sadarkan diri. Dia seharusnya menunggu sampai dia bangun. Kedengarannya seperti pertengkaran sepasang kekasih. Mengubah topik, dia bertanya bagaimana dia terkena segel kematian karena pria itu tidak bertindak seperti itu. Dan kakaknya tidak suka kutukan. Tiba-tiba Luan Yanar memanggil jenderal, yang mengatakan dia sedang bertugas di jalur rahasia sesuai perintah. Seperti yang diharapkan, ada upaya licik dan setelah perkelahian, dia memantul. Penyusup itu adalah ahli segel terkutuk. Dan Luan Yanar menyuruhnya untuk bertahan. Dia akan mengirim bala bantuan, memberitahu Yisan bahwa seseorang bekerja sama dengan kakaknya dan segel pembunuh itu mungkin hasil karya mereka. Jadi mereka tidak boleh menunggu 3 hari. Yisan berkata, dia akan ada di sini besok, dan aku baru saja melawannya. Tujuannya adalah untuk merebut segel surga, dan dia kabur bukan karena dia, tapi karena dia cukup babak belur. Luan Yanar berkata, jika kakaknya ingin kembali ke sekta, para dalang tidak akan membiarkannya begitu saja. Anak-anak semua bersemangat mengatakan, besok adalah hari itu. Sementara itu, di seberang kastil, Yantan gembira karena tuannya sudah bangun. Dia berdiri memindai ruangan, menanyakan apakah dia menemukan Grandmaster dan di mana dia berada. Yeshen muncul sambil berkata, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Gadis itu meneteskan air mata, menanyakan apakah dia melihat reuni ini akan datang sejak lama. Yeshen berkata, aku tahu kita akan bertemu hari ini, tapi tidak melihat pertempuran yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian Luan Yanar bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Dia bebas bertanya, dia punya keinginan, tapi pertama-tama, ingin tahu apakah sang guru masih membutuhkan bantuannya. Karakter utama menyeringai, berpikir tidak ada yang luput darinya. Sementara itu, Shulo menguping dari atap. Saat dia turun, Luan Yanar bertanya apakah dia sudah membuang pikiran-pikiran itu. Karena kalian dari sekte yang sama, mengapa ada permusuhan? Menanyakan apakah sang guru tidak akan kecewa melihat mereka saling menyerang. Gadis itu kesal, melancarkan serangan ke Luan Yanar, menyuruhnya berhenti menyembunyikan auranya. Ditambah lagi, dia ingin tahu mengapa dia terus bertingkah lemah dan tidak tahu apa-apa. Kakaknya berkata, cukup menahan Chulo, mengatakan harta sang guru tidak akan diambil. Dia harus melawannya. Tapi dalam sekejap, gadis-gadis di samping Luan Yanar berkata, semuanya tidak ada gunanya. Baiklah, bersiaplah karena cerita ini akan menjadi liar. Jadi gadis ini, dia bahkan tidak perlu mengambil barang itu sendiri, karena dia tahu persis di mana letaknya. Dia mengamuk pada sebuah kotak, menemukan tas,
Dan Luan Yaner berkata, tenang, kamu sedang dipermainkan oleh orang-orang lain itu. Ternyata tuannya bahkan belum mati, dan yang dia inginkan hanyalah agar kakaknya mempercayainya. Dia bertanya-tanya apakah ini sebenarnya lebih baik, entah dari mana Shulo merasakan firasat ini. Menyadari auranya sudah naik level, Luan Yaner bercanda tentang kakaknya yang jadi ninja atap. Dan gadis itu langsung bersemangat dan menyerangnya, tapi kemudian dia berpikir, ini percuma saja, kawan. Amsi sudah berubah, lakukan apapun, itu tidak akan berarti. Pikiran Shulo terkejut bahwa boneka bisa meniru kakaknya dan bahkan tingkat kekuatannya. Pria utama mengangkat tangannya. Boom, ledakan. Dan dia berkata, kenapa begitu takut? Bukankah aku mengajarimu untuk melihat satu dan membayangkan 10 di medan perang? Di tanah S1, setiap jalan tertutup, dan begitu dia menyentuh cermin harta karun. Dia terjebak, hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Pada dasarnya dia terlalu percaya pada perubahan dan refleksi. Karena dia lemah dan selalu berpikir untuk kabur, tapi dia masih punya reputasi sebagai pembunuh paling ditakuti. Gadis yang marah itu menyebutnya palsu, tidak layak atas kata-kata tuannya. Saat itu, Amsi dengan senyum licik berkata dia akhirnya muncul menggunakan segel pemanggilannya. Aura anak itu berubah dan celuh seperti, apa yang terjadi? Tentu saja orang di depannya adalah palsu. Tapi dia merasakan sesuatu yang baru. Amsi menatapnya dengan kemarahan murni. Meraih kepalanya dan menyuruhnya tenang, dia melakukan gerakan gila. Dan tiba-tiba pemandangan beralih ke tempat lain dan seorang gadis berkata, kompas ini benar-benar bikin pusing. Semua orang kacau balau dan gadis itu berkata untuk menemukan cermin ilahi permaisuri. Dia harus mengorbankan 10 nyawa, meskipun Yeshan sangat kuat. Butuh sehari penuh untuk mematahkan kutukan itu dan sementara itu Shui Lu harus mengambil barangnya. Tiba-tiba dia merasakan aura tandanya, berpikir dia mengaktifkannya. Kipasnya bersinar, pakaiannya robek dan dia seperti, apa-apaan ini? Dia tidak percaya Yisan mengirim energi spiritual kembali melalui segelnya. Tapi pasti ada lebih dari itu. Anak itu tegang karena saat dia bertarung. Dia melacak lokasi tepatnya, tapi gadis itu menggigit jarinya, membuat segel dan berkata dia tidak mudah dihadapi. Boom, ledakan. Dan Yaner hanya menonton dari kastil, master lain muncul menanyakan kabarnya. Karena Yasian sudah bertarung berabad-abad, gadis itu mengganti topik, mengatakan dia hanya sedikit khawatir. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Shulo. Karena itu bisa membuat Amsi kesal dan menyebabkan kekacauan. Dia bertanya mengapa master tidak membiarkannya ikut. Dan Yaner berkata dia takut dia akan berakhir memohon untuknya. Tapi kakaknya berkata dia salah. Yisan hanya tidak ingin dia menanggung beban lebih. Mereka bilang setiap orang punya takdirnya dan saat itu Chulo membuat pilihan untuk alasannya sendiri. Dia tahu dia ingin membantu master tapi mungkin dia tidak membutuhkannya. Yaner mendengarkan dengan tenang dan kemudian di latar belakang, pria kita muncul membawa Chulo. Yaner terkejut dia tidak terluka dan terkejut master bersikap lunak padanya. Yesun berkata ketika dia berbicara dengannya 3 hari lalu. Dia sudah menyiapkan segalanya agar S1 menjebaknya. Meskipun masih awal, itu berhasil dan setelah menemukan kutukan pada Yaner. Dia pikir Shulo mungkin juga punya, jadi dia menggunakan energi terbalik untuk melacak pengguna tanda itu. Tapi orang itu memutuskan koneksi dengan Shulo dan Yaner berkata energi spiritual tidak begitu saja menghilang. Jadi mereka bisa menemukan cara untuk melacaknya. Yashin berkata tidak perlu. Karena dia mungkin punya cadangan dan jika dia adalah dia akan membuat keributan untuk menarik musuh ke wilayahnya. Permaisuri bertanya, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Dan MC seperti, tidak, kawan, aku meninggalkan tanda tersembunyi. Ketika aku membalik energi spiritual jadi kita akan menangkapnya lengah saat dia bersantai. Anak itu sangat dingin dan strategis, mengatakan dia harus mengamankan tempatnya. Jadi dia butuh waktu santai untuk mengisi ulang energi dan ketika Silo bangun dia akan berbicara dengannya. Sementara itu Yaner masih sedih tentang kakaknya dan Yashin yang malang berpikir. Setelah sekian lama, reuni kita benar-benar berantakan. Entah dari mana master lain muncul berkata, hei, kakaknya kembali, ayo berpesta sedikit, alasan payah untuk bersenang-senang. Tapi dua itu seperti, tidak. Dia terlalu lemah untuk itu, mereka saling bertukar pandang. Dan gadis yang lain berkata baiklah kalau begitu, bertanya, apakah Yona tidak berjanji untuk mengabulkan permintaan apapun karena dia sangat menginginkan sesuatu? Oh, ini akan jadi gila, sang protagonis memasang wajah bertanya-tanya apa itu selain berpesta, dia bilang itu semua sudah masa lalu. Dan dia tidak lagi menjalani kehidupan seperti itu. Anak-anak terkejut dia berhenti berpesta, bertanya apa yang dia inginkan. Sementara itu, Luan Yaner tertawa terbahak-bahak di belakang. Memanggil tuannya konyol, bertanya apakah kakaknya masih tidak mengerti. Setelah bertahun-tahun, gadis itu setuju, mengatakan dengan tuan, kamu harus langsung. Jadi dia bilang, aku ingin bermain petak umpet dengan kalian berdua. Semua orang seperti, apa? Dan Luan terkejut itu sesuatu yang sangat konyol, tapi dia bilang itu salahnya. Karena saat kecil dia terus mengatakan tidak bisa menemukan tempat persembunyiannya. Dan itu adalah penyesalan masa kecil terbesarnya. Dia akan memberi mereka waktu untuk bersembunyi. Dan jika dia menangkap mereka, ya, kau tahu, tiba-tiba gadis itu menghilang. Luan Yaner khawatir, tidak percaya dia bisa melakukan mantra seperti itu dalam kondisinya. Tapi Yesan berkata, biarkan saja dia, Yaner, fokus pada kesehatanmu, sambil mengatakan dia akan membawanya ke kamarnya. Gadis itu mundur,
mengatakan karena itu adalah keinginan adik perempuannya. Dia tidak bisa merusak kesenangan itu, jadi dia harus bersembunyi dengan cepat. Dan beberapa menit kemudian, sang protagonis bersantai di atap, mengamati kota. Anak itu berpikir Luan Yaner tadinya bahagia, tapi sekarang dia jadi murung, bertanya-tanya apakah dia marah padanya. Lalu Lulu muncul, mengatakan dia ada di sana setengah waktu dan tidak akan bersembunyi dengan baik. Dan dia mendengar S1 berkata jika dia menangkapnya ada hukuman, tapi bagi Yashin, menang atau kalah tidak masalah. Ini semua tentang membuat S1 bahagia. Dan Lulu seperti, lalu kenapa cemberut? Tiba-tiba dia bercanda, kakak perempuan datang. Tapi itu hanya lelucon, kesal. Sang protagonis menjebaknya dalam sebuah gulungan. Dan gadis itu bertanya mengapa dia tidak berbicara saja dengan kakak perempuannya. Dia menyukainya dan akan menceritakan semua yang terjadi. Tapi Yashin seperti, tidak. Dia mungkin membenciku karena dia menghindariku. Lalu Luo Yaner benar-benar muncul. Dan Lulu mencoba menjelaskan tapi sang protagonis masih murung. Tak lama kemudian gadis malang itu tidak tahan dan menampar sang protagonis. Mengatakan dia perlu berbicara langsung dengan gadis itu jika dia ingin melakukan sesuatu. Dengan anak laki-laki itu jatuh ke tanah, dia khawatir dia melukai muridnya bahkan setelah sembuh. Lalu entah dari mana dia bertanya apakah gadis itu tidak menyukainya secara kebetulan. Pada saat itu dia menyadarinya karena dia mengatakannya benar-benar tiba-tiba. Lalu Luan Yaner memanggil sang protagonis, berbisik di telinganya untuk diam saja. Tepat setelah S1 muncul, mulai mencari mereka berdua. Sedikit yang mereka tahu, kan? Mereka ada di sana di sudut, berpelukan. Saat gadis itu pergi, sang protagonis mencoba bangkit tapi Luan Yaner menahannya. Dia bilang bukan karena dia tidak menyukainya, tapi dia takut dia tidak menginginkannya. Jadi dia menjaga jarak. Dia tidak hanya menyukainya sebagai guru murid, tapi menginginkan sesuatu yang lebih. Ini berubah dari 0 ke 100 dengan sangat cepat. Mendengar ini, Yashin mengingat semua momen mereka dan tiba-tiba menciumnya. Wow, bahkan aku tidak melihat itu datang. Dan anak laki-laki itu berkata, sekarang mereka lebih dari sekadar guru murid. Mendengar ini, gadis itu melompat ke arah Yashin dengan genit. Mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Yashin jadi malu, hanya menatap orang di depannya. Tepat setelah itu, Luan Yaner berkata, aku merasakan sesuatu yang aneh, dan pahlawan kita tersipu seperti tomat. Mengatakan mereka harus masuk ke dalam. Dia masih belum kembali ke kekuatan penuh. Butuh waktu santai, dan Cinger hanya di sana, mengawasi semuanya. Bicara tentang waktu yang buruk, kan? Gadis malang itu hanya membeku, lalu kakaknya muncul. Mengatakan lebih mudah mencari bersama. Entah dari mana Cinger menutup matanya dan gadis-gadis itu seperti, apakah sesuatu yang buruk sedang terjadi dan karena Ye Chan ada di sana. Mungkin dia bisa membantu MC mengangguk dengan percaya diri mengatakan selama dia ada. Tidak perlu panik. Di tempat lain di kastil, para saudari sedang mengobrol dan yang berambut hijau berkata, dia ada di sana untuk bertemu dengan pustakawan surgawi. Dia menyerahkan Leontin, menjelaskan bahwa adiknya terkena mantra, jadi membantunya adalah prioritas di atas mengantarkan Leontin itu. Beralih topik, dia bertanya apakah Ye Chan benar-benar baik-baik saja dan anak laki-laki yang terikat itu. Mengatakan Yaner hanya bercanda. Tiba-tiba gadis itu berlutut, meminta maaf atas segalanya, mengatakan dia tidak bermaksud mengganggu ruang pribadinya. Mereka hanya terburu-buru, tapi jangan khawatir mereka tidak akan membocorkan apapun tentang melihatnya dengan Yaner. Tidak ada yang akan membayangkan dia melakukan segala macam pose, itu terlalu berlebihan. MC seperti, mari langsung ke intinya dan para saudari mulai merapal mantra. Asap hijau berputar dan bam, seorang gadis berambut putih muncul. Yisan memanggilnya Ruosia dan dia seperti, sudah lama tidak bertemu. Anak laki-laki itu sekuat kecoa. Tetap kuat, aduh itu sedikit kasar. Yisan setuju. Dan gadis itu mengatakan dia satu-satunya yang cukup berani untuk berbicara dengannya seperti itu. Tapi anak laki-laki itu tidak terpengaruh. Bertanya mengapa dia mengirim orang untuk menunggu buku surgawi. Gadis itu terkekeh dan Amsi penasaran apakah ini tentang orang yang menyegel muridnya. Ruosia mengatakan dia masih tajam, menyebutkan orang ini punya sejarah dengannya. Tapi tunggu, ada lagi, kehancuran sektenya juga terkait dengan ini. Sekarang anak laki-laki itu tertarik, bertanya seberapa banyak yang dia tahu dan dia berkata, dia akan menunggu di tanah terlarang Baihua, dia sebaiknya bergegas dan puff. Dia pergi, Yashin tenggelam dalam pikiran sementara para saudari terus merapal mantra mereka. Sihir memudar dan sang pahlawan berkata dia sudah mengirim pesan, terima kasih atas bantuannya tapi ada lagi yang ingin dia ketahui. Sejak sekte 100 bunga dimulai, Ruosia selalu tentang mantra penyegelan. Jadi tidak perlu latihan keras, tapi dia dengar dia pergi ke tempat terlarang. Dan Cinger seperti, aku tidak tahu, kami bergabung 10 tahun yang lalu. Yashin berpikir, metode pesan Ruosia sangat kompleks, dia biasanya tidak mengganggu kehidupan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, itu berarti sekte berubah 10 tahun yang lalu atau lebih awal. Lalu Cinger bertanya apakah leluhur mencoba membawanya ke tanah terlarang. Masalahnya bukan di sana karena 3 tahun lalu. Dia dan adiknya meninggalkan gunung dan leluhur memperingatkan dalam mimpi untuk tidak memasuki sekte melalui mantra. Siapapun yang ingin kembali harus melintasi pegunungan. Dan Xiao Hei bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang yang disebut gunung beracun ini. Yashin bertanya-tanya apakah gunung ini tidak 100 mil dari sekte mereka. Karena cara dia berbicara membuatnya terdengar jauh lebih sulit ditemukan.
Cinger mengatakan lokasi tempat itu terus berubah, membuatnya sangat sulit ditemukan. Dengan sedikit perjuangan mereka menemukannya, tapi gunung itu penuh miasma dan binatang buas. Mudah tersesat di dalamnya. Xiaohe mengatakan mereka punya rumah tapi tidak bisa kembali. Dan sekte sungai darah telah menjadi masalah. Jadi mereka hanya bisa lari ke sekte mereka untuk meminta bantuan. Jika bukan karena misi, mereka pasti sudah kembali sejak lama karena leluhur seperti ibu bagi mereka. Dan dia sangat khawatir tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Melihat Sis, otak Yishen berdengung berpikir semua pengaturan ini menjerit penanganan bencana. Menebak Ruixi mengunci diri di zona terlarang. Jika itu benar, tuannya mengandalkannya. Jadi memecahkan kutukan ini dan pergi ke tanah terlarang bukanlah hal yang tidak mungkin. Tapi jika dia benar, melakukan itu mungkin juga melepaskan kekacauan dan taruhan teraman adalah menyelinap ke sekta. Melalui pegunungan, bahkan jika tempatnya sedikit mencurigakan, tidak sulit untuk menemukannya. Masalah sebenarnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan entah dari mana seseorang menyela dengan jalan pintas. Yaner mengatakan bahwa ketika sekte Juanggui-nya lahir, seorang master band memintanya untuk membuat gerbang Juanggui yang terhubung ke 5 elemen dunia. Singkatnya, katakan kemana Anda ingin pergi. Dan boom, gerbang membuka jalan ke sana, tapi ketika tuannya menghilang, dia punya banyak masalah dan benar-benar lupa tentang alat ini. Ye-san menyadari gadis itu masih stres dan Xiaohei seperti, "Duh, apa yang kau harapkan dari sekte buatan permaisuri? Jadi sekarang mereka bisa bangkit kembali." Tapi Luan Yaner seperti, "Tunggu dulu, apa kau sudah memikirkan mengapa leluhur 100 bunga menutup gunung dan mengirim kita ke sini? Sebentar mereka rindu rumah, selanjutnya mereka semua. Ayo pergi." Tapi mereka melewatkan gambaran besarnya. Keduanya gemetar ketakutan. Dan Cinger seperti, "Aku hanya khawatir." Oke, Yaner setuju dengan rencana ini. Leluhur mungkin tidak ingin mereka terlibat dalam hal ini dan dia mempercayai Ye Shen untuk menjaga mereka. Jika dia benar-benar stres, dia seharusnya menjauh dari kekacauan ini. Amsi berpikir Yaner adalah bos sejati yang menjaga para saudari tetap terkendali. Dan dia sangat membantu, tapi dia masih membuatnya kesal. Yang bukan suasana yang dia inginkan. Saat menuruni tangga, Ye Shen punya sesuatu untuk diceritakan. Meraih tangan gadis itu, dia seperti, "Aduh," dan Amsi seperti, "Dengarkan baik-baik. Ketika kru 100 bunga muncul, aku mengubah topik, tapi itu tidak disengaja." Tiba-tiba Luan Yaner menamparnya, mengatakan itu untuk menyelamatkan mukanya. Baginya, dia hanya seorang gadis yang mengamuk karena hal ini, tapi hei, tidak ada dendam. Tidak akan marah karena itu. Yashin seperti, "Mengapa aku diabaikan tadi? Apa yang kulakukan?" Yaner akan menjelaskan, bertanya apakah dia bahkan berpikir untuk meminta bantuannya. Ketika para saudari 100 bunga membutuhkan bantuan, dia mungkin ingin menyelesaikannya sendiri lagi. Dan dia selalu yang terakhir tahu, menjadi murid yang paling dilindungi. Tapi mereka setuju bahwa mereka tidak akan hanya menjadi guru dan murid lagi. Oh, sekarang ini pertengkaran pasangan sungguhan, bertanya-tanya kapan dia akan melihatnya sebagai pasangan yang sah. Amsi hanya menonton, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan gadis itu seperti, "Aku mendengar seluruh percakapan tadi. Jadi aku punya rencana, dan leluhur 100 bunga dalam masalah besar. Gerbang Xuanji ini adalah ciptaannya untuk menemukannya dan hanya sedikit yang tahu. Dan dia sudah mengajarinya cara menggunakannya, jadi dia bisa maju. Dia akan menunggunya kembali." Amsi, bagaimanapun, meraih tangannya, membuat segel untuk menuju ke pegunungan roh beracun. Mengatakan jika dia pergi sendiri, dia mungkin akan mengamuk dan meledakkan tempat itu. Jadi dia harus mengendalikannya jika sampai terjadi, dan lihatlah momen romantis itu. Sementara itu, Eswan menatap balok es raksasa, mengatakan guru dan saudari hilang, dan meninggalkannya yang bertanggung jawab. Wah, gadis berambut putih itu masih hidup. Dan Eswan seperti, saatnya bangun, si tukang tidur. Video kita berakhir di sini. Jika kalian suka, tinggalkan like kalian. Sampai jumpa lain kali. Dadah.